Saya izin off cam ya Pak, karena lagi hujan deras, Boleh sinyalnya silakan. jelek Pak. Iya. Banjir ya enggak? Semoga Ah, enggak Pak. alhamdulillah. Hujan di mana? Oh, hujan. Depok Mbak. Ya, karena Oh, kiriman dari Bogor ada Depok katanya. lagi banjir, Pak. Iya, Pasar Minggu. di Dari itu juga kemarin ini Pak hujan. iyalah rahmat itu namanya ya. Oke, Amin. baik. Jadi kita review sebentar kira-kira apa yang kita dapat minggu kemarin, kemudian kita tambahkan dengan lingkungan pemasaran dan marketing strategi, ya, sifatnya barangkali umum juga ya. Oke. Nah, kalau kita kemarin bicara pada marketing, kita bicara pada company orientation ya. Jadi barangkali sudah saya jelaskan minggu kemarin. Artinya kalau kita ditanya tentang pemasaran ya berputar-putarnya di sana gitu kan. Jadi kita bicara-bicara pada pemasaran ya bicara pada ada konsep yang menyatakan bahwa produk akan laku kalau tidak diiklankan kan gitu kan ya berarti sampai sekarang masih berlaku juga kan gitu kan. Kemudian ada produk yang terbaik pasti dicari orang gitu kan. Kemudian produk apa harga murah pasti dibeli orang gitu kan. Nah, itu jadi mungkin sekarang ini masih berlaku juga gitu kan orientasi seperti itu gitu. Nah, cuman kalau penekanan di Kotler itu adalah dia lebih pada value kalau buku kita itu ya. Jadi apa nilai gitu kan. Nah, nilai gitu. Jadi yang kita tanamkan adalah bukan bicara pada harga murahnya, tapi apakah memang itu bernilai bagi konsumen banyak gitu kan. Kalau memang nilainya harga murah ya berarti kita bicara ngejarnya ke sana gitu ya kan gitu. Jadi itu diterjemahkan melalui value-nya gitu ya. Termasuk juga produk terbaik tadi kan gitu kan. Dia tidak itu. Jadi satu produk itu bisa menggapai berbagai macam segmen akhirnya gitu. Atau satu brand umbrella itu bisa menggapai macam-macam apa konsumen gitu ya. Kita kita sederhanakan aja kalau naik pesawat yang ada kelas eksekutif ya kan. Kelas eksekutif di belakangnya kelas bisnis. Kalau dulu namanya apa? Bisnis yang belakang itu ekonomi kan nggak enak dengernya. Nah, padahal naik pesawatnya sama gitu ya kan. Jadi pelayanannya pada cuman mungkin dia dibedakan sedikit lah ya kayak pakai karpet merah dan seterusnya gitu. Karena ada orang-orang yang ingin value-nya seperti itu ya kan gitu. Nah, ini yang ke barangkali kita pernah juga di MM Unsri itu pejabat Pemda lah gitu kan, orang nomor satu di Pemda gitu, apa ingin masuk MM gitu kan, masuk MM gitu. Nah, tapi syarat dia gitu. Artinya kalau misalnya dia sibuk, nggak kuliah gitu, kasih tugas saja gitu. Nah, MM Unsri nggak mau gitu kan, dia melalui proses gitu. Ya diambil swasta gitu kan akhirnya kan gitu. Diambil swasta gitu. Nah, ini kita ngelihat kadang-kadang value itu berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan gitu kan, yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga apa yang tidak bisa lakukan ya nggak bisa gitu kan artinya di luar kapasitas kita gitu. Tapi kan dengan network sekarang ini kan bisa kita melakukan jejaring gitu ya kan. Jadi value-nya karena jejaring kita gitu. Jadi bisa saja produk itu tidak kita bikin tapi melalui tangan orang lain gitu ya. Kita bicara pada company orientation. Bisa saja ada juga yang menerjemahkan bahwa pemasaran itu adalah satisfying customers gitu kan. Bagaimana memberikan kepuasan kepada konsumen ya silahkan aja ya kan. Atau ada yang menyatakan bahwa pemasaran itu bridging the gap ya kan antara produsen dengan konsumen gitu. Ya bridging the gap artinya menjembatani aja dia. Saya punya duit, oke, Anda kurang duit. Ah, jembatannya perbankan. Nah, kira-kira begitu ya kan. Jadi pemasaran bermain di sana gitu. Macam-macam transportasi begitu juga ya kan. Kadang-kadang kalau saya lakukan sendiri, bahkan barangkali cost-nya akan besar gitu. Semuanya saya pegang dari hulu ke hilir. Tapi kadang-kadang juga kita lihat memang harus kita pegang, oke? Dari hulu ke hilir kita akan lihat barangkali slide-slide berikutnya gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicara pada pemasaran, mungkin kita bisa sebut ya kan bahwa unrealistic to try to appeal to all buyers. Mungkin tidak mungkin kita bisa memenuhi segala keinginan daripada konsumen itu sendiri. Nah, sehingga mungkin kalau di dalam apa dalam pemasaran itu ada istilah namanya market driven atau market driving strategies gitu. Apakah kita mendrive konsumen, oke, atau kita yang didrive oleh konsumen gitu. Ya dua-duanya option, dua-duanya pilihan gitu. Tapi kalau misalnya kita di drive oleh konsumen, kita kadang-kadang bisa juga memproyeksikan gitu kan ke depan keinginan konsumen itu seperti apa gitu. Misalnya ada penelitian bahwa konsumen itu sudah lama penelitiannya bahwa konsumen itu ingin sesuatu yang sifatnya convenience ya kan, kenyamanan gitu, nggak bisa ditawar lagi gitu. Semuanya inginnya mana? Tinggal waktu menerjemahkan kenyamanan itu aja gitu.
terjemahan kenyamanan gitu kan. Nah, itu jadi kita bicara pada market driven, kita market driven artinya kita di drive oleh konsumen, artinya kita menanya-nanya konsumen kan kepengennya seperti apa, seperti ini gitu. Tapi kalau driving kita yang drive gitu, sebelum kepikiran oleh konsumen kita sudah bisa mendrive dia gitu. Nah, ini barangkali tidak semua produk akan driving dia, kecuali kalau misalnya berbau teknologi, misalnya kan kita lihat saja kan dulu HP seperti apa ya kan gitu kan kadang kan enggak gitu. Jadi drive gitu. Apalagi sekarang teknologi dengan AI sekarang ini kan nggak kepikiran orang-orang dulu gitu. Nah mungkin ya kan mungkin AI tidak akan terpakai lagi. Mungkin ada teknologi lagi yang di luar besar daripada AI itu sendiri barangkali ya kan. Nah sehingga apa ketakutan-ketakutan orang ini manusia nggak kepake lagi akhirnya kan begitu kan. Nah, sehingga sekarang ini sebagai seorang dosen yang dipusing sekarang ini ke jawaban mahasiswa yang menggunakan AI gitu ya kan. Itu yang kayak kadang-kadang kita ngelihat. Oke, tapi kalau jawabannya sama sekelas mirip-mirip, nah itu berarti dia pakai AI ya kan. Mungkin kalau misalnya dia pakai AI sebagai alat barangkali ya kan, dia akan menggunakan itu tapi dengan narasi dia sendiri sehingga dia tidak ada perbedaan dalam hal narasi. Kalau kita tanya lagi misalnya AI itu kan, apakah jawaban ini dari kamu? Iya katanya. Sebagian besar jawaban, nah kan ketahuan ya kan. Oleh karena itu kalau menjawab ya apalagi proposal-proposal itu kita cek aja sedikit masuk ke situ dia kan ini dari kita katanya kalimatnya. Nah itu ya, jadi sekarang dengan bagaimanapun itu harus kita manusia ada juga di sana waktu saya kan gitu. Jadi market driving kita yang mendrive, tidak semua produk akan kita bisa mendrive orang itu kan. Nah, bisa oke. Ini sudah saya bacakan juga, sudah saya bisa bahas juga kemarinnya kan gitu kita bicara pada apa cost persip akhirnya kan gitu persip itu antara benefit dengan cost gitu ya. Tinggal kita ngatakan bahwa sebanyak-banyaknya benefit kita tanamkan sehingga cost-nya kelupa gitu kan. Walaupun barangkali ada cost kelihatan, tapi kalau benefitnya lebih banyak gitu kan, itu orang akan meninggalkan. Mahal sedikit lah gitu, tapi kan ada garansi, ada macam-macam gitu kan. Nah, ya itu yang barangkali kita lihat secara konseptualnya seperti ini. Tapi yang lebih terpenting kalau value itu adalah yang sebelah kirinya gitu, oke? Benefit yang dia dapat yang ada di benak konsumen gitu. Kita juga sudah bicara pada kemarin siap performance dengan performance gitu. Jadi kita menawarkan sesuatu jangan di luar kapasitas kita tadi gitu saya bilang gitu kan. Jangan menjanjikan di luar dari kemampuan kita gitu. Kalau misalnya janjinya misalnya rusak dikembalikan ya dikembalikan gitu kan. Nah, jangan nanti berbelit ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kan di Palembang kan saya ada kursus bahasa Inggris sebelum COVID dulu kan dia rame gitu kan. Nah itu terus apa persaing masuk gitu kan persaing adalah gitu kan tapi kok promosi dia kalau tidak bisa berbahasa Inggris uang dikembalikan nah kan gitu kan kalau tidak bisa berbahasa Inggris uang kembalikan iya udah melorot kita kan orang lari ke sana gitu karena janjinya bagus gitu ya kan uang kalau apa nah, kita nggak bisa itu ya kan kita bisa nggak follow mereka nggak bisa ngikut mereka gitu nah ternyata ada orang komplain kan nah, belakangan jadi jelek dia gitu jadi ada orang komplain anaknya nggak bisa bahasa Inggris gitu akhirnya ditanya sama dia gitu coba saya tanya gitu saya makan nasi bahasa Inggrisnya apa iyalah sederhana gitu kan oh bisa pak kan gitu. Jadi yang dikatakan bisa itu yang mana gitu apakah berkomunikasi apakah pros-pros kayak orang apa bule gitu kan atau yang bagaimananya gitu oke dikembalikan akhirnya ribut juga kamu bohong katanya sudah kembalikan tapi uang dikembalikan uang pendaftarannya bukan uang per bulannya gitu. Nah, itu kan terjadi pembohongan karena di luar daripada karena dia tidak konform gitu kan, tidak menyesuaikan dengan janji gitu. Nah, ini paling penting ya saya kira di dalam bicara pada proposition yang kita tawarkan gitu. Jangan menawarkan sesuatu untuk dapat konsumen walaupun dalam marketing kita sebutkan kemarin kan bahwa how to create stone into gold without cheating, oke? Tanpa menipu gitu ya. Bagaimana create stone batu itu jadi emas tanpa menipu. Nah, ini tanpa menipu itu yang penting gitu ya. Nah, kalaupun kita tambah bicara pada value, mungkin mungkin sudah pernah dapat juga mata kuliah lain ya kan. Kita operation juga saya kira belajar bicara ini juga kan. Ada yang namanya value chain yang dikeluarkan oleh si Porter gitu kan. Jadi Porter bicara pada value chain gitu. Nah, tinggal value chain ini karena kan dia ini manufacturing, maka bentuknya seperti ini, oke. Mungkin kalau jasa akan berbeda gitu ya. Jadi yang mana yang main, yang mana yang supporting gitu aja kita harus lihat gitu kan. Oh ini kegiatan utama saya gitu kan. Nah ini kegiatan supporting saya gitu. Jadi kalau misalnya dia jasa bisa-bisa saja terbalik gitu kan. Bisa-bisa saja terbalik gitu.
Atau dia tidak punya gudang barangkali kalau dia jasa gitu, oke? Nggak ada namanya logistik dan lain-lain gitu. Oke, kita mau cerahkan saja bahwa dengan adanya konsep value tadi, maka Porter mengembangkan yang namanya value change, oke, rantai nilai. Sederhana sebenarnya konsep dia nih gitu kan. Jadi kita bicara pada yang primary activities-nya, kegiatan yang utamanya gitu. Jadi singkatnya itu adalah adding or dropping the activities should give value to company. Nah ini ya kan. Jadi kita ngambil dari dia, tapi konsep utamanya dia bicara pada company, margin, keuntungan gitu. Jadi adding or dropping the activities should give value to the company. Nah di pemasaran nambah dia, oke? Adding or dropping the activities should give value to the companies and the customers. Nah ya. Jadi harus ada dua-duanya gitu. Jangan hanya karena dapat profit aja gitu, tapi bagaimana customer juga dapat value. Ya. Jadi adding or dropping the activity. Jadi activitiesnya misalnya inbound logistik, ya kan, operation ini sederhana dia bikin gitu kan, outbound logistik, marketing, services dan seterusnya kalau kita mau tambah gitu. Kalau kita mau nambahkan kegiatan ini, itu harus memberikan value kepada customers atau kepada perusahaan gitu. Begitu juga kita dropping, kita tarik kegiatan itu. Oke, misalnya marketing kita tidak pegang, kita serahkan pada orang lain misalnya kan gitu kan. Artinya kita dropping gitu. Oke, kita serahkan pada orang lain. Should give value to companies dan customers. Harus memberikan value kepada customers dan kepada companies. Jadi analisisnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah apa, saya sering mencontohkan ya kalau di mall-mall dulu ya sebelum COVID gitu kan orang ramai ke mall kan, tanggal muda gitu kan, malam minggu dan seterusnya itu. Rame, oke? Maka adding dia nambahkan kasirnya gitu. Jadi seolah-olah kolom-kolom ini adalah kasir gitu. Kasirnya banyak dibikin gitu ya kan. Tapi kalau malam lain mulai dia, oke, dropping dia. Dia tarik beberapa kasir itu sehingga dalam kegiatan itu hanya beberapa kasir aja yang muncul gitu. Jadi kalau misalnya dikurangi, ya kan gitu kan, dikurangi berarti dia memberikan value kepada company. Tapi kan customer value juga tidak begitu lama karena memang sepi malamnya itu kan gitu. Jadi begitu juga kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi kalau dia manufacturing ini biasanya kan sudah dibikin di pabrik, ya kan? Pasti disimpan ya kan? Pasti disimpan dalam gudang. Berarti inbound logistik mesti ada gitu. Ya nggak bisa kita tinggalkan gitu ya kan? Nggak bisa kita tinggalkan gitu. Nggak bisa kita tinggalkan gitu ya. Harus ada gitu ya kan? Nah, begitu juga outbound logistik misalnya. Apakah kita misalnya mengekspor ke daerah lain gitu atau kita ngirim produk kita ke negara lain melalui pelabuhan misalnya gitu. Apakah perlu gudang di sana atau enggak gitu. Atau kita menyewanya berdasarkan kebutuhan gitu. Nah, hitung-hitung dia gitu kan gitu. Jadi kalau begitu saya tidak juga tiap hari ngekspor barang ya sudah. Nggak perlu saya ada gudang di sana sebagai apa ya, per tahun misalnya. Mungkin pada saat butuh minggu-minggu depan mungkin kita bicara kepada pelabuhannya itu gitu. Nah, itu permasalahan di situ kan pada saat kita butuh barangnya tempatnya nggak ada. Nah, itu ya kan. Itu ya kan. Begitu juga di marketing. Kalau perguruan tinggi saya lihat tuh kalau perguruan tinggi baru-baru biasanya di marketing serahkan pada orang lain ya. Nah, begitu dia establish ditarik lagi sama dia gitu ya kan. Ya, jadi kita tidak boleh apa membatasi kegiatan itu harus begitu gitu kan. Bisa saja itu kita serahkan pada orang lain untuk memperpanjang tangan kita atau untuk mempermudah kegiatan kita. Jadi mungkin pekerjaan itu tidak dari hilir dan tapi kadang-kadang harus pegang semua gitu ya kan dari hilir ke hulu gitu. Jadi kalau misalnya apa di Palembang ini kan apa ada ya barangkali banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit kan gitu kan. Jadi salah satunya misalnya orang terdekat saya juga gitu kan. Nah itu kadang-kadang dimainkan oleh prosesor gitu. Termasuk juga mahasiswa saya di Pasca dulu kan orang tuanya perkebunan di punya perkebunan kelapa sawit tuh, di daerah Komering di sana gitu. Oku. Nah, itu kadang-kadang begitu katanya Pak. Begitu kita mau sudah panen gitu ya, tahu-tahu prosesornya bilang apa nggak bisa katanya sudah full capacity gitu. Nah, kalau sudah diunduh katanya kualitasnya jadi jelek gitu kalau nggak diproses gitu. Tapi kalau sudah prosesnya jadi crude oil dia udah aman kita katanya. Nah, saya bilang, udah kalau begitu, saya bilang, beli aja proses itu pabriknya gitu ya, buat pabrik sendiri. Oh, nggak bisa, nggak itu Pak, kapasitas kita tidak sebegitu gitu kan, tidak begitu besar gitu ya kan.
Oh, kalau begitu aja kerjasama, ikatan dari awal gitu. Nah, jadi itu ya, jadi solusinya seperti itu. Bukan tidak ada solusi dia. Oke. Seperti kita katakan marketing tadi kita serahkan pada orang lain karena orang-orang lain itu berpengalaman. Ini ya, jadi bisa kita tambahkan berkaitan dengan value asal usulnya dari co-founder yang mengujungnya pada profit aja gitu. Tapi di marketing kita bisa tambahkan itu sebagai customer satisfaction-nya gitu ya. Nah, yang kita bicara hari ini adalah bicara pada marketing environment. Ya mungkin sudah pernah juga belajar ya kan bahwa di dalam bisnis itu lingkungan pemasaran, lingkungan bisnis, bisnis environment itu sama dengan bisnis apa marketing environment gitu sama. Cuman kalau bisnis itu bicara pada empat fungsi bisnis itu ya kan semuanya harus masuk gitu. Tapi kalau kita bicara pada marketing ya berarti kita bicara pada pemasaran aja gitu. Ada yang internal, ada yang eksternal. Yang di buku kita itu hanya di eksternalnya dipakai gitu. Jadi internal tidak dipakai gitu kan, internal tidak apa dibahas gitu ya eksternal. Nah eksternal biasanya orang gunakan PES gitu kan. Jadi ada politik, ada ekonomi, ada social culture, ada teknologi, ada competition mungkin nambah, ada demografi dan seterusnya ya. Bisa menambah tapi bicara pada faktor eksternal gitu. Nah, alat ini apa sorry, analisis ini bisa menggunakan alat yang namanya SWOT kita kan, SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threat Analysis. Oke. Jadi SW-nya internal, OT-nya eksternal. Tinggal lagi di dalam apa prakteknya atau dalam kasus analisis kasusnya itu kita kadang-kadang ngelihat apakah ini sebagai satu ancaman atau sebagai satu opportunities gitu ya kan. Nah, nggak bisa kita nentukannya gitu. Jadi bagaimana naluri daripada perusahaan itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita katakan adanya perubahan teknologi ya kan, nah, itu adanya perubahan teknologi ini sebagai satu ancaman atau bagaimana barangkali dia sebagai satu opportunities juga gitu. Oke, dulu adanya namanya mesin tik brother dulu kan zamannya sama saya kuliah tuh ngetiknya itu dulu. Begitu komputer keluar ya pertama kali dia ngeliat ancaman kan gitu kan. Ancaman gitu. Ini ancaman gitu. Tapi kalau dilawan nggak bisa kelawan gitu ya sudah melebur aja gitu. Jadi satu opportunity dianggap gitu kan. Jadi dianggap sesuatu dia bergerak di bidang itu juga akhirnya gitu. Nah ya jadi kita ngelihat apakah itu strength, apakah ini. Jadi kita katakan how strong, how weak is weak kan gitu kan. Nah biasanya kalau analisis seperti ini orang gunakan kadang-kadang FGD dia, oke? Jadi fokus group discussion gitu. Jadi kalau kita mengatakan kekuatan di Ubakli rata-rata dosennya adalah S3 umpamanya. Nah ya kan kita katakan sebagai satu kekuatan. Tapi berapa kekuatan itu? How strong is strong gitu. Nah biasanya kalau di strategic management dia apa di apa diberikan angka dia, diberikan bobot ya, diberikan bobot dia. Jadi how strong. Jadi mungkin bisa saja tempat lain itu profesor semua ya kan gitu kan. Atau sebagian besar profesor kita cuma dokter gitu. Tapi suatu kekuatan gitu kan. Nah, cuman kekuatannya itu tidak menjadi sesuatu yang barangkali sampai bagaimana gitu. Biasanya dilakukan FGD dia kan untuk mengatakan sehingga muncul strategi yang benar gitu ya kan. Strategi yang bukan mana yang bagus gitu kan, yang bagus gitu. Nah, sehingga kalau kita dalam praktek di kelas biasanya kan mahasiswa itu disuruh menggunakan analisa SWOT gitu kan. SWOT. Kalau SWOT saja mudah dia kan gitu kan. SWOT mudah gitu ya kan. Artinya mana yang strength, mana yang weaknesses ya kan dalam kasus itu ya kan mana yang opportunities oke mana yang threats gitu. Nah sesungguhnya kalau bicara pada kasus apa analisis ini munculnya strategi mestinya gitu. Jadi munculnya strategi bukan sekedar listing bukan sekedar apa mengelis saja kita mana yang SWOT mana yang apa yang strength mana yang weaknesses dan seterusnya gitu. Bagaimana muncul strategi gitu ya kan. Sehingga biasanya item per item dia gitu bukan secara keseluruhan dia. Ini opportunities-nya, ini threat-nya, ini strength-nya, ini weaknesses-nya muncul strategi bukan. Gitu. Dia per item dia, dipadukan gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ada satu titik kita dulu apa jumlah mahasiswanya meludak ya setelah itu ya bukan arti meludak artinya kalau misalnya awal-awal tahun itu sekian sekian nah, waktu itu meludak gitu. Karena hubungannya dengan jumlah dosen gitu kan, jumlah dosen gitu. Rasio istilahnya kan. Jadi nggak bisa kita terima begitu saja kalau tidak bisa dirasiokan dengan jumlah dosen. Kalau tidak ditambah gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada opportunities jumlah mahasiswa nambah, tapi kita punya weaknesses ya gitu. Weaknesses kita adalah jumlah dosen terbatas gitu.
Nah, strateginya apa gitu ya? Kadang ada opportunity sini kita mau ambil gitu kan, kemudian kita punya kelemahan gitu. Nah, jadi muncul per item dia. Jadi strategi untuk yang jumlah meningkat, kemudian jumlah terbatas, jumlah dosen terbatas, strateginya adalah apa gitu. Ya silakan gitu kan. Rekrut dosen baru Pak, ya boleh ya kan gitu kan itu strategi gitu, rekrut dosen baru gitu. Nah, kalau rekrut dosen baru kan kita mundur lagi gitu. Apakah langgeng terus jumlah kita tadi kan gitu kan? Jumlah langgang terus gitu. Kalau udah dosen baru itu kan dosen tetap itu kan harus gaji-gajinya gaji tetap dia. Ngajar nggak ngajar ya dapat gitu. Nah, sekarang tidak gitu kan. Kita belum tahu ke depannya apakah akan langgeng yang belum belum meludak seperti ini gitu. Ya, itulah barangkali siasatnya gitu kan. Punya siasat lain berarti bukan merekrut dosen tetap gitu kan. Ada cara istilah lain tapi dia rekrut sebagai dosen. Misalnya seperti Anda bekerja di perusahaan ya kan bisa dipakai itu ya kan. S2 selesai ngajar S1 gitu. Manfaatkan itu gitu ya kan. Nah, begitu juga di komunikasi dulu kan gitu kan, di mau komunikasi gitu. Komunikasi kan pertama kali kan kita BSM dulu kan, Berkeley School of Management gitu. Manajemen aja dulu. Kemudian komunikasi masuk gitu. Ada sekian mata kuliah, apakah dosennya kita ambil semua dari dosen baru? Iya kan kita harus pikir-pikir gitu kan. Kalau dosen baru semua akhirnya ya lembuk-lembuk-lembuknya kira-kira analisisnya seperti ini gitu. Oke, kalau begitu ada sebagian dosen yang ada di manajemen itu bisa kita pakai di komunikasi gitu. Tapi begitu sudah establish ya sudah berdiri sendiri gitu kan, nggak mungkin dipakai lagi dia gitu. Nah ini yang barangkali kita ngelihat kalau bicara pada strength analisa SWOT itu bukan kepada pertama adalah secara keseluruhan bukan, oke? Jadi masing-masing per item yang kita list itu sih. Yang kedua adalah dia tidak listing aja, dia harus mengeluarkan suatu strategi gitu. Ada investasi misalnya kan, ada apa? Ada orang mau jual rumah misalnya kan gitu kan. Jual rumah kayaknya atau tanah gitu kan harganya kayaknya murah, orang butuh duit gitu. Kita kekurangan duit gitu kan. Nah, itu gitu kan. Apakah pinjam di bank ya kan gitu kan? Apakah pinjam dengan keluarga atau gimana gitu ya kan? Atau ajak bagi kerjasama gitu kan? Nah, itu kan macam-macam bisa kita lakukan seperti itu. Ya, itu yang barangkali saya mau sampaikan kalau nanti ada soal-soal berkaitan dengan suruh analisis SWOT ya paling tidak satu poin misalnya Anda punya beberapa poin pilih aja salah satunya gitu kan. Kepengennya strategi tapi bicara pada pemasaran ya, bukan bicara pada yang lain. Nah, oleh karena itu saya sebutkan tadi bahwa kita bicara pada eksternalnya saja ya, jadi internal tidak kita bahas gitu ya. Nah, di eksternal di buku kita itu sebut namanya major forces ya, jadi kekuatan utama gitu ya. Nah, jadi di sini kita sebut ada yang saya sebutkan tadi, jadi ada politik ya kan. Nah, di sini lebih banyak pada legalnya sebenarnya. Nah, jadi kalau politik kadang-kadang unpredictable gitu ya kan. Karena itu analisis biasanya lebih baik pada lebih banyak pada legalnya gitu. Legal system misalnya gitu. Kalau politik memang agak jarang, bukan jarang ya, artinya agak susah kita prediksi gitu. Cuman kalau legal system kan kita sudah dibaca orang kan gitu kan. Kalau misalnya ganti pemimpin yang berbeda dengan yang sebelumnya ya pasti legal systemnya diobrak-abrik gitu kan. Nah itu diganti dan seterusnya gitu. Jadi ganti pemerintahan ganti itu ya. Nah, cuman di dalam legal system kita lihat apa yang harus kita mainkan gitu yang secara utama ada benang merahnya dalam perdagangan gitu kan, ada benang merahnya di dalam perdagangan gitu. Misalnya apa ada legal system yang dibuat oleh satu negara gitu kan. Nah, kemudian negara itu butuh dana misalnya kan gitu kok untuk investor-investor. Maka legal systemnya biasanya dia dipermudah gitu kan, dipermudah gitu. Nah, tapi kadang-kadang dipermudah dalam hal pertama saja gitu. Begitu berikutnya jadi permasalahan lagi gitu. Atau barangkali legal system yang dianut oleh secara umum gitu kan. Jadi misalnya apa di dalam apa di international business dalam apa dalam kegiatan perdagangan misalnya kan gitu kan. Eh, kalau kita bicara pada etik ya mungkin ya kan, etik mungkin perusahaan-perusahaan juga punya etik gitu kan. Jadi mereka bikin aturan untuk barangkali supaya bisa masuk ke satu negara atau bisa memblokir di satu negara gitu. Ini sekarang ini kan kita bicara pada kuota sistem misalnya kan kita ke kuota kan nggak ada lagi gitu kan. Nah, maka negara-negara itu bikin yang namanya non quota regulation akhirnya gitu. Di sistem legal yang berlaku misalnya katakanlah kalau mau ekspor ke negara saya kan jumlah nggak boleh dibatasi lagi gitu. Pak Muksin nggak boleh batas-batasi jumlah ya kan.
Tapi saya kan mau melindungi perusahaan dalam negeri kan gitu kan. Nah, maka saya bikin yang namanya non quota regulation. Silakan boleh masuk sebanyak-banyaknya. Tapi nah kan ada tapinya, tapinya silakan. Oleh karena itu ya mungkin kita kadang-kadang terlambat gitu bicara pada legal system sini gitu untuk hal-hal tertentu gitu. Katakanlah misalnya kuota dalam tekstil kita kan kalah akhirnya kan gitu kan. Kalah dengan Cina, kalah dengan India kan gitu kan. Mereka kualitas bagus, harga relatif jauh lebih murah gitu. Itulah barangkali kalau tekstil mungkin ya kan gitu. Tapi kan bicara pada tenaga kerjanya kan gitu kan. Kalau beras masih juga import kan gitu kan. Gula juga masih impor. Apakah memang tidak mampu gitu kan gitu kan. Atau barangkali ada bicara pada praktis, sifat praktis. Nah itu nggak boleh juga kan. Jadi kalau legal systems yang kita bangun ini adalah tidak tidak mengganggu industri di dalam negeri, oke? Tapi orang-orang luar akan melihat ini ada satu kesempatan untuk bisa celah misalnya gitu. Bisa barangkali bekerja sama dengan lokal dan seterusnya gitu kan. Begitu juga demografis ya kan gitu kan. Ah, di demografis mungkin ya kalau population bisa kasat mata kan gitu kan. Etnis bisa kita lah bisa kasat mata. Tapi ada hal yang barangkali berkaitan dengan ekonomik juga gitu kan. Jadi bicara pada demografi, bicara pada ekonomik juga. Nah ini barangkali diperpatukan dia gitu. Jadi kalau sekedar jumlah saja barangkali kita lihat, oke jumlah di negara Indonesia termasuk yang negara besar gitu kan. Nah tapi biasanya dilihat adalah tiga hal gitu kan. Pertama adalah demand ya kan, bicara pada demografisnya gitu. Jumlahnya kan gitu kan. Demandnya ada gitu besar gitu. Sekian ratus juta penduduk kita gitu. Yang kedua adalah purchasing power. Nah itu berkaitan dengan ekonomi ya kan gitu. Daya beli. Yang susahnya lagi ada bicara pada social culture gitu ya kan. Jadi tiga-tiga akhirnya gitu. Bicara pada demografi kita ambil barangkali kasat mata jumlahnya, demand tadi gitu. Bicara pada ekonomi kita kasat mata gitu kan. Cara purchasing power, daya belinya ya barangkali kita bikin varian-varian kan gitu kan. Varian-varian produk yang untuk kelas yang berbeda ya kan. Contoh tadi airline tadi kan gitu kan. Ada yang kelas eksekutif ya kan, ada yang kelas bisnis gitu ya. Yang eksekutif sedikit kan kita asalnya Bana Garuda kan agak banyak kemarin dikecil akhirnya kan cuma 4 seat aja gitu. Dia kan agak banyak nggak banyak tertarik di situ gitu kecuali orang yang dalam keadaan darurat atau barangkali memang orang-orang tertentu saja gitu. Tapi kan tidak tiap hari dia terbang gitu. Nah, yang ketiga ini yang bicara pada preference gitu. Jadi ada demand, ada purchasing power, ada bicara pada social culture gitu. Nah, social culture lebih kepada preference dia. Preference to buy gitu. Bisa saja ya kan, dia tidak mau beli produk kita karena tidak ada made in Indonesianya umpamanya itu. Kalau saya baca kasus GE masuk ke Jepang dulu kan begitu ya kan. Orang Jepang nggak mau beli produk lighting GE gitu karena tidak ada Jepangnya gitu. Nah, maka preference to buy-nya dia lebih kepada ada made in Jepangnya atau kerjasama dengan perusahaan Jepang gitu. Itu perlu dipelajari, perlu diketahui di situ. Gitu. Kadang-kadang slogan aja kan kita cintailah produk dalam negeri ternyata bukan gitu kan itu. Jadi preference to buy-nya gitu. Atau barangkali preference to buy-nya memang keluar dia kan begitu kan. Jadi kalau dilihat ada penelitian itu menyebutkan tuh kan bahwa sebagian besar negara berkembang ini senang ada yang namanya made in USA gitu kan. Jadi preference to buy-nya karena produk dan karena dianggap bagus kan. Padahal ya kan. Padahal produknya itu dibikin di negara itu saja gitu. Ya kan. Cuman dicap aja barangkali ya kan. Saya nggak tahu gitu kan gitu. Apa memang dicap aja ya kan. Nah, buktinya ya misalnya katakanlah kita sebut saja misalnya KFC kan ayamnya nggak ayam dari Indonesia kan. Nah, cuman barangkali rumusan itunya aja gitu, bumbunya gitu. Nah, itu kita lihat preference memang kadang-kadang preference orang-orang yang social culture-nya itu cinta terhadap negaranya itu sendiri gitu. Sehingga kita harus pelajari. Tapi ada juga yang barangkali bukan karena cinta, tapi dia berasumsi bahwa kalau produk ini berasal dari negara ini, pasti kualitasnya akan baik. Nah, itu ya. Jadi ketiga-tiganya biasanya dipadukan dalam analisisnya major forces ini. Gitu. Begitu juga bicara pada teknologi misalnya gitu. Kalau kita bicara pada teknologi ini kita teknologi membuat teknologi atau kita menggunakan teknologi. Nah itu ya kan.
Jadi ada yang namanya apa research and development kalau memang kita membuat teknologi gitu. Kalau kita menggunakan teknologi yang barangkali kita proyeksikan aja laptop saya pakai ini 6 tahun, 7 tahun gitu kan udah ganti gitu ya udah. Jadi paling-paling memproyeksikan seperti itu aja gitu. Tapi kalau kita pembuat teknologi yang harus kita mainkan, yang harus kita pikirkan adalah R&D-nya seperti apa gitu. Ada produk baru, kalau saya kerjakan sendiri saya nggak tahu pasarnya seperti apa. Nah kan gitu. Kadang-kadang seperti itu juga gitu. Ada apa bukan produk baru, maksudnya ada kreasi baru gitu kan. Nah, kayaknya teknologi ini bisa tapi pasarnya ada nggak gitu. Sehingga kadang-kadang orang melakukannya R&D itu kerjasama dengan perusahaan lain gitu, untuk mengurangi resiko kalau tidak diterima pasar. Ada kan beberapa teknologi yang barangkali tidak diterima pasar kan gitu. Atau barangkali tidak compatible pada pasar itu gitu. Oke, itu yang barangkali kita sering melihat di dalam major. Nah, bagian-bagian mana yang perlu kita analisis itu aja sebenarnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa harus misalnya katakanlah bicara pada social culture tadi kan gitu kan. Apakah preference itu banyak saja? Mungkin banyak lagi yang lain gitu. Nah, cuman di dalam social culture ini biasanya yang dilihat itu adalah ada orang yang apa etnosentris. Nah, kan gitu, etnosentris gitu. Dia selalu membanggakan budaya dia yang paling bagus gitu, social culture-nya. Ya saya kira semua orang merasakan bangga terhadap budaya dia gitu. Jangankan di luar negeri, di dalam Indonesia saja kan, antara daerah ini dengan daerah ini merasa budaya dia gitu. Jadi bangga hal-hal yang demikian bagus saya kira. Artinya etno gitu kan. Artinya banggakan terhadap itu dia. Nah, ini kalau dipraktikkan dalam bisnis seperti tadi saya sebutkan gitu. Bahwa preference to buy-nya terhadap negara dia gitu. Jadi tinggi dia, oke. Jadi tidak akan beli produk lain kalau tidak bagus di sana gitu. Tapi kalau dia bicara pada ekspor atau dia bicara pada keluar, dia harus menuruti pasar gitu. Maka lebih pada polisentris. Oke. Jadi ada yang namanya etnosentris, ada yang namanya polisentris. Polisentris artinya menyesuaikan dengan pasar gitu. We make what you want, kira-kira begitu. Apa yang Anda inginkan, saya buat gitu. Mau kelas online, saya bikin kelas online gitu kan. Asal tidak melanggar aturan gitu. Nah, itu ya kan barangkali kita lihat polisentris. Contoh yang paling bagus itu otomotif gitu kan. Amerika dulu dia etno dia. Mobil-mobil Jeep itu kan yang sebenarnya mobil Amerika lah dulu-dulu kan gitu setirnya sebelah sebelah kiri terus dia. Nggak mau dia menyesuaikan. Tapi masuk Jepang gitu. Kalahnya Jepang gitu kan. Jepang bilang bikin setir sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Tapi saya nggak mau yang di tengah aja katanya. Kalau di tengah jadi bajai kan kira-kira begitu candanya. Nah, artinya dia bisa menyesuaikan dengan pasar namanya polisentris. Sekarang kan sudah banyak saya kiranya yang polisentris. Jangankan kita bicara pada internasional, dalam juga kan bisa kita. Jadi polisentris apa yang kita bikin gitu kan, apa yang diinginkan pasar gitu sesungguhnya. Oke, walaupun memang kadang-kadang tidak, ya, di Indonesia kadang-kadang kita tidak membanggakan budaya dia produk made in dalam Ria, sudah bikin produk seolah-olah dari luar kan gitu kan, padahal bikinnya di dalam negeri. Silver Queen ya kan gitu kan. Nah, itu seolah-olah luar kan gitu. Nah, itu bisa kan gitu kan. Artinya tanpa menipu dia tidak menipu sih nama aja kan gitu kan. Sepatu-sepatu di daerah Cibaduyut saya kira bagus gitu kan. Nah, mungkin ya kan gitu kan. Ada sepatu yang seolah-olah berbau dari apa bernuansa luar padahal itu bikin dari dalam. Kalau kita melihat socio-culture-nya itu seperti itu ya kan. Artinya kalau kita bicara pada polisentris itu bukan bicara pada kita dengan negara Indonesia dengan negara lain bukan. Di dalam negeri pun. Artinya kalau poli itu we make what you want gitu. Nah, yang kita lihat tadi pertama itu kan demandnya besar nggak kan gitu kan. Demandnya besar nggak gitu. Yang kedua adalah kelanjutan atau tidak berkelanjutan atau tidak seperti ini gitu. Dulu kan MM Mercubuana yang Lenteng kan ada kelas reguler, ada kelas eksekutif dulu ya kan. Nah kelas eksekutif itu nggak mau belajar sebenarnya gitu kan. Pokoknya diskusi aja kelas gitu setiap kali datang gitu. Pengalaman di kelas. Ya sebatas apa kan kira-kira sharing-sharing gitu kan. Misalnya katakanlah marketing semua orang bisa ngomong gitu. Tapi begitu finance ya kan. Nah, ya kan. Begitu operation nah nggak bisa ngomong. Nah, kayak gimana mau cerita gitu. Jadi memang gaya-gayanya sudah capek belajar katanya kan gitu kan. Kita sebenarnya belajar seperti ini bukan ini sharing namanya kan gitu. Sharing kita nih kalau saya bukan ngajar gitu. Artinya kita dapat dari mahasiswa kemudian kita sharing apa yang kita dapat gitu. Saling tukar pendapat gitu kan.
mungkin ada yang belum pernah, masih background yang berbeda. Tapi oleh karena itu dari awal-awal saya marketing ini for everyone sebenarnya gitu. Begitu kita tahu konsepnya udah jalan kan gitu. Jadi tidak seperti yang lain-lain harus ngitung dan apalagi misalnya metodologi kemarin kan gitu kan. Kalau dia dari social science barangkali masih hubung-hubungan ada gitu. Tapi kalau walaupun social science misalnya dia orang komunikasi, dia nggak bicara pada kuantitatif ya, dia kualitatif gitu. Nah, berbeda gitu. Kok cuma 100 sampel Pak ya harus makan gitu kan? Padahal di kualitatif kami dulu S1 cuma 3 aja wawancaranya kan, triangulasi dia. Nah, triangulasi itu bukan 3 orang sebenarnya, dia salah gitu kan. Bukan 3 orang gitu. 3 apa ya? Pemangku. Jadi misal ada manajer, ada karyawan, ada customers misalnya, 3 pemangku itu gitu. Bukannya 3 orang. Nah, mahasiswa menerjemahkannya gitu kan. Nah, itu kan pernah bentrok juga dulu kan antara dosen pembimbing dengan dosen penguji. Dosen pengujinya adalah dosen kuantitatif, dosen pembimbingnya adalah kualitatif. Oke, bentrok itu dulu di Mercu Buana ya. Ya, akhirnya sudah di Koporodi bilang ya kalau yang kuantitatif kuantitatif gitu kan. Kalau yang kualitatif kualitatif aja gitu. Nah, kalau saya terus terang kan gitu kan. Kalau kualitatif saya nolak gitu. Kecuali kalau ngujinya kan, kalau nguji kan bisa kita metodologinya kita kejar gitu. Nah, itu jadi kita harus menyadari gitu, jangan we are not everything, oke, but we know something, kira-kira gitu ya kan. We are not everything, tapi we know something gitu. Itu ya, jadi kalau bicara pada major forces ini yang sedang mungkin kalau mau ditambah juga sih tadi saya buatkan compete ya, competition gitu. Oh sorry, yang ketiganya adalah universe kan. Jadi ada namanya ethnocentris, ada yang namanya polisentris, ada yang namanya geosentris. Semuanya dianggap sama, kan gitu kan? Semuanya dianggap sama. Mungkin aja saja bisa terjadi kan gitu kan? Mungkin saja satu semuanya sama gitu. Ya oke, semuanya sama gitu. Baik dalam tesnya misalnya kan. Tapi kita ngelihat juga tadi kan kalau sama-samanya samanya apa kira-kira kan gitu kan? Apanya gitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat otomotif Jepang itu yang apanya sama itu adalah mesin gitu ya kan? Jadi yang dipertahankan sama dia adalah mesinnya, engine-nya dia. Yang bodinya barangkali ya silahkan aja gitu. Di Indonesia barangkali ekonomi agak krisis ya kurang-kurangin aja komponen itunya. Dari kemarin baja sekarang jadi seng gitu. Oke, Pak Musin, kalau yang natural tadi gimana, Pak? gimana? Kalau yang natural tadi gimana itu? Oke, natural ya. Satu lagi ya. Jadi kalau bicara pada teknologi sudah tadi ya. Jadi teknologi ini kita akan melihat apakah pertama pace-nya ya, pace of change-nya itu apa pergerakan dari perubahan itu sendiri gitu. Tapi kita ini membuat teknologi atau menggunakan teknologi gitu. Kalau kita menggunakan teknologi ya kita bisa proyeksikan aja lah gitu kan. Kita bisa 5 tahun, 10 tahun gitu ganti gitu. Pace-nya lihat gitu kan, perubahan di luar gimana gitu. Sehingga dalam hitungan keuangan kan bisa disusurkan kan menyusutkan gitu. Oh, laptop ini 5 tahun gitu ya. Sudah dalam 5 tahun itu harga ekonomisnya habis gitu. Nah, kalau bicara pada natural ini sumber daya kan gitu kan, sumber daya alam gitu kan, ataukah sumber daya alam biasanya dalam nature ya. Artinya apa? Artinya kita bicara pada penggunaan daripada sumber daya itu sendiri gitu. Nah, biasanya yang disoroti di dalam major forces ini tentang natural ini adalah lembaga-lembaga yang barangkali berorientasi kepada pengawasan terhadap natural resources itu sendiri gitu. Jadi di samping kelangkaan dari scarcity-nya itu sendiri, oke, lembaga-lembaga atau body yang tertentu yang barangkali mengawasi tentang kegiatan alam ini sendiri gitu. Ya kita sebut saja misalnya barangkali LSM gitu ya. Nah, ini yang yang sering dianalisis gitu kan. Jadi kalau misalnya katakanlah kayak kelapa sawit di Sumatera Selatan ini kan kebanyakan dari Malaysia kan gitu kan. Oke, ke Malaysia gitu. Jadi kalau ada LSM tertentu yang barangkali mulai bertingkah laku gitu. Nah, mulai dia cerita kan gitu Malaysia itu. Nah, kita sudah bayar pajak, minta aja pajaknya ke sana gitu nah, kan gitu. Jadi dia sudah tahu seperti itu gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang juga harus kita perhatikan, apalagi sekarang ini dunia bicara pada dunia Twitter kan gitu kan. Begitu misalnya bicara pada konsumsi misalnya kan gitu kan yang barangkali dikonsumsi orang gitu eh, 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 apa bicara pada natural resources yang dipakai gitu.
Nah, ini harus hati-hati aja gitu gitu kan kalau bicara pada. Jadi yang di natural resources sebenarnya kelangkaan daripada sumber daya itu sendiri apakah diganti dengan yang lain gitu kan? Atau barangkali lembaga-lembaga tertentu yang bergerak di bidang LSM itu sendiri untuk menyoroti tentang kegiatan-kegiatan kita ini. Itu ya. Mungkin kita akan lihat di di slide berikutnya ini. Sorry. Nah, ya kan. Cara pada natural resources, sorry. Kenapa terlambat ini? Nah, ya kan. Shortage of resources, kelangkaannya itu sendiri yang itu kan. Kemudian increase energy cost barangkali yang ketiganya ini kita lihat kan. Barangkali ada pressure-pressure dari lembaga-lembaga tertentu yang menjadi pemurang bagi kita gitu kan. Jadi bicara pada shortage, oke lah barangkali kelangkaannya mungkin ada barang-barang substitusinya gitu. Kalau kita menggunakan natural resources gitu. Kemudian yang paling sulit adalah ada hal-hal yang anti ya, anti pollution pressures ini gitu ya kan. Jadi ada lembaga-lembaga yang ya green lah gitu kan, yang mengarah kepada green gitu. Mungkin perusahaan-perusahaan besar mereka sudah punya cara sendiri ya untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, saya lihat sudah mungkin ya hal-hal tertentu saja yang barangkali digerogoti gitu. Jadi yang sudah established mereka sudah punya cara gitu. Yang kadang-kadang salah satunya mengajak mereka itu sendiri ya kan gitu kan. Mengajak, oke, mengajak untuk itu gitu. Itu ya berkaitan dengan kalau mau pakai competition boleh ya persaingan gitu. Tapi persaingan juga. Nah ya satu lagi nih ya, jadi government protection seperti apa tentang lingkungan tentang natural resources itu sendiri gitu. Pelindungan dari pemerintah. Barangkali kalau misalnya apa ada negara-negara tertentu yang misalnya barangkali membatasi untuk natural resource ini seperti di Indonesia juga barangkali ada gitu ya. Jadi ada sumber-sumber daya yang barangkali harus digunakan, oke, kita import gitu kan, tapi harus ada juga yang namanya produk lokalnya gitu. Nah itu barangkali proteksi daripada pemerintah untuk natural resources tadi gitu. Minyak juga barangkali saya lihat itu kan, jadi tidak sepenuhnya minyak atau saya nggak tahu itu kan, apakah memang kualitas kita kurang bagus dicampur dengan yang lain itu tidak tahu ya. Kasus yang terakhir barangkali kita tidak bicarakan tentang minyak itu sendiri gitu. Nah ini sudah ya bicara pada teknologi tadi R&D-nya ya budget kita ini. Sehingga ada beberapa perusahaan kita lihat ya kan kerjasama dengan perusahaan lain untuk barangkali mengembangkan satu teknologi atau satu produk dari karya teknologi gitu. Dulu ada NSN dulu kan. Nokia dulu kan tidak mau, jadi Nokia itu sebenarnya dia selalu dipuji-puji terus gitu bicara pada inovasinya gitu kan. Termasuk dipuji-puji inovatif gitu. Nah, dia tidak terpikirkan ada teknologi yang seperti sekarang ini gitu. Sampai dia bilang sih kita Nokia tidak akan seperti yang namanya apa mau kerjasama seperti apa gitu kan. Artinya dia tetap pakai Nokia aja gitu. Nah ternyata di dalam membangun jejaring dia pakai NSN ya, oke, Nokia Siemens Network gitu. Kayaknya bubar lagi itu kan, kayak bubar lagi. Tapi yang saya ingin katakan bahwa dengan adanya R&D budget ini kita punya keterbatasan. Kalau produknya itu bakal diterima, barangkali dia akan menggunakan sendiri gitu. Tapi kan proyeksi ke depan kadang-kadang sulit untuk kita itu, maka diajak kerjasama. Ya legal tadi barangkali sudah ya, jadi kita bicara pada legal system aja ya, jadi aturan-aturan yang berada di satu negara gitu ya. Kalau politikalnya mungkin ya prediksinya agak sulit, hingga di buku-buku itu tidak bicara pada paling paling sistem-sistem pemerintahan aja kelemahan-kelemahannya apa gitu kan. Kayak ada apa sosialis dan seterusnya gitu kan. Tapi tidak mendetil bahwa proyeksinya seperti itu. Tapi kalau legal system mungkin ya kan gitu kan. Salah satunya orang menganggap bahwa kalau ada pemerintahan baru dengan bertentangan dengan yang sebelumnya atau tidak sejalan dengan sebelumnya, atau barangkali sejalan dengan sebelumnya juga, barangkali ada legal system yang dirubah gitu. Nah di Indonesia termasuk yang disoroti banyak gitu kan, soroti banyak gitu. Nah yang berikutnya adalah setelah itu kita bicara pada marketing strategi, tapi bicara marketing strategi ini bicara pada umum gitu ya. Yang umumnya dulu yang saya sebut kemarin itu ada STP dan ada 4P gitu. Oke,
Di dalam marketing strategi kita lihat ada yang namanya strategik dan ada yang namanya tactical gitu ya. Jadi harus kita lihat gitu ya. Ini sebagai strategik atau sebagai sesuatu yang tactical gitu. Ya kalau kita bicara pada tactical barangkali kita bicara pada short term ya kan, short term gitu. Jangka pendek gitu. Jangka pendek gitu ya kan. Kalau strategik itu sifatnya jangka panjang gitu. Kalau saya bikin obat sakit bodrek, sakit kepala, bodrek namanya gitu. Nah, saya sebut sebagai strategik gitu, ya kan. Jangka panjang akan saya bikin namanya bodrek obat sakit kepala. Tapi di taktikalnya muncul gitu kan. Sifatnya short term gitu kan, sifatnya short term gitu. Nah, misalnya katakanlah bicara pada pricing misalnya kan gitu kan. Kalau kita bermain di harga ya kan head to head akhirnya kan gitu kan. Head to head ya, kepala dengan kepala artinya berperang harga gitu. Jadi kalau taktikal biasanya di kasat mata cepat ditiru orang kira-kira begitu ya kan, cepat ditiru orang gitu. Nah, kalau bicara pada strategik, bicara pada tacit knowledge gitu kan. Tacit knowledge itu barangkali sulit untuk ditiru orang gitu. Nah, yang terpenting kalau kita bicara pada tactical ini kan, kalau misal berandai-andai ini ditiru orang gitu, cepat ditiru orang gitu. Mana yang barangkali agak lambat gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya saya tampilkan di sini, misalnya dia ada promotion, cepat ditiru orang gitu kan. Ada pricing, cepat ditiru orang gitu kan. Nah, mungkin bicara pada services barangkali ya kan gitu kan. Jadi bicara pada pelayanannya itu akan berbeda kita dengan orang lain. Mungkin termasuk di dalamnya adalah fasid ya nih, gitu, ya. Nggak apa tidak bisa ditiru tapi tidak seperti cepat kalau bicara pada promosi. Begitu ada promosi get one buy one free itu orang akan ikut juga gitu ya kan. Nah, jadi kalau bicara pada tactical itu kalau di dalam permainan, dalam lomba itu kita diskualifikasi ya kan. Gitu. Rossi dulu balapan gitu kan. Oke, Rossi dalam balapan gitu. Kemudian di tikungan dia kakinya bermain gitu, jatuh tuh orang gitu, ketahuan ya kan. Gitu. Nah, mulai disqualified waktu itu ya kan, udah lama ini. Begitu juga di bisnis gitu, kalau diketahui ya berarti bukan disqualified kita ya kan, kita diserang orang gitu ya kan. Jadi begitu. Nah, malah barangkali tidak bisa kita hindari gitu. Cuman yang barangkali kita lihat kalau kita bermain pada taktikal ini, apa yang kita lakukan yang barangkali agak sulit untuk dilakukan orang gitu. Nah, sehingga bisa saja di taktikal ini dia akan langgeng gitu kan. Jadi bukan short term lagi dia gitu kan. Dia akan langgeng gitu. Misalnya services tadi gitu kan. Ada memang kita punya beda dari yang lain gitu. Nah, sudah gitu kita bisa langgengkan gitu. Tapi kalau pricing kelihatan gitu, menurunkan harga ya main yang lain turun harga juga gitu ya. Itu kita bicara pada apa strategi ya. Nah, di dalam strategic marketing itu kita biasanya ngutip dari yang namanya strategic planning ya kan gitu, strategic planning gitu ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa kita lewati gitu ya. Jadi pertama adalah bagaimana visi misi kita. Nah, kita tidak akan bicara di kelas marketing gitu kan. Karena ini bicara pada strategic manajemennya gitu. Cuman yang kita bicarakan adalah ada beberapa unit bisnis ya kan yang kita lakukan misalnya. Jadi kalau misalnya prodi kita ada 12 gitu. Ada S110, MM1, MCOM 1. Jadi 12. Oke. Nah, 12 ini kita sebut sebagai strategic business unit gitu. Artinya setiap unit itu harus cari duit, kira-kira begitu. Oke, walaupun di pendidikan tidak seperti dalam komersial lainnya. Kalau dalam pendidikan tidak seperti komersial lain gitu, bisnis-bisnis lain itu yang betul-betul cari keuntungan. Jadi yang penting bahwa setiap unit itu harus cari keuntungan. Jadi kalau misalnya kita ada bengkel, kemudian kita bengkel kita tetapkan sebagai strategic business unit, nah maka bengkel itu kita suruh cari keuntungan. Perkara nanti customer-nya dari dalam perusahaan atau dari dalam luar perusahaan silakan. Gitu. Ya itu kita lihat sebagai strategic business unit. Artinya setiap unit itu harus cari keuntungan. Nah kalau dia cuma satu unit bisnis, oke, maka kita sebut sebagai product oriented ya. Product oriented. Tapi kalau sudah lebih dari satu, maka kita sebut sebagai market oriented, gitu ya, market oriented. Nah, pada saat bicara pada market oriented inilah, oke, ada beberapa unit yang barangkali memberikan keuntungan bagi kita, ada unit yang tidak memberikan keuntungan. Gitu. Apakah kita mau pertahankan, ataukah kita akan
putuskan atau kita bagaimanakan. Nah, maka biasanya orang gunakan alat analisis yang namanya BCG, oke? Boston Consulting Group, oke? Jadi dia sebut sebagai portfolio analysis. Jadi portfolio itu ibarat map gitu kan? Ibarat map. Jadi masing-masing kalau tadi ada 12 prodi berarti ada 12 map dia gitu. Oke, maka kita tidak lagi bicara pada product oriented tapi bicara pada market oriented. Nah, baru kita adjust daripada untuk kedepannya seperti apa ya. Untuk kedepannya seperti apa kita gunakan yang namanya assess growth opportunities gitu. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini ya kalau kita bicara pada apa? Bicara pada visi misi tadi ya. Jadi kalau kita tidak bicara pada bagaimana membuat visi misi itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi paling tidak kita katakan, oke, bahwa kadang-kadang visi misi itu apa kadang-kadang susah ditangkap orang gitu kan, susah dicerna orang gitu. Nah, itu kan sering terjadi kan gitu kan. Apa sih maksudnya kan gitu kan. Nah, maka biasanya dibikinlah filosofis ya. Jadi biasanya dibikin filosofis gitu. Artinya setiap orang akan membaca itu dan dia akan mengattach ke sana gitu. Ya kemampuan dia sampai di sana gitu. Jadi misalnya katakanlah ada yang nomor 6 misalnya, you can make money without doing evils misalnya. Oh ya kan gitu kan. Kita nggak boleh berbohong ya kan. Kita nggak boleh nipu gitu kan. Kita dapat duit gitu kan. Atau barangkali contoh dulu yang kasus apa Honda mobil ya, Honda mobil gitu kan. Jadi kan ada visi misi juga dia kan gitu kan. Tapi waktu disampaikan ke satpam dia bilang gitu. Satpamnya itu ya kan dibilang kepada satpamnya gitu. Yang datang ke sini itu bawa rezeki, kira-kira begitu kasarnya itu. Orang-orang yang datang ke sini itu bawa rezeki. Nah, bayangkan kan gitu. Begitu satpam melihat ada orang datang ini bawa rezeki ya kan gitu. Jadi satpam tidak takut-takut gitu. Cuma di sana gitu. Jadi kalau dulu barangkali di Bakri kan di pasar festival kan ada dua pintu gitu dulu kan. Nah sekarang ini ya, dulu kan dari dulu dua pintu tuh. Jadi ada pintu yang arah ke MMC, ada pintunya yang sekarang gitu. Nah, dulu ada pernah kejadian gitu, ada orang pakai pakaian par lente gitu kan, naik taksi gitu. Harganya sudah 200.000 gitu. Berhenti di depan kita, di depan MMC itu, rumah sakit MMC gitu. Begitu, satpamnya langsung hormat kan gitu kan, langsung hormat gitu. Nah, sopir taksi ngeliat, nah, udah hormat, kenal satpamnya kan gitu. Ini harga udah 200, sebentar Pak, saya mau ketemu dengan teman-teman. Masuk ya. Masuk dari pintu belakang, keluar pintu depan gitu, nggak bayar. Argo sudah hampir 250 gitu, sudah 50.000 nunggunya. Akhirnya dia ngadep ke satpam. Bapak tadi gimana Pak ya katanya. Yang mana katanya kan gitu kan. Jadi maksud saya adalah kadang-kadang begitu ya kan. Satpam itu ya sifatnya dia menjaga aja gitu. Begitu ada orang hormat ya sudah hormat gitu. Semestinya kan tidak kan gitu kan. Dicatat kalau dia tidak punya badge. Akhirnya kan semua dosen akhirnya pakai badge gitu kan. Harus pakai kartu apa nama gitu. Gantunglah di kepala. Bagus gitu kan. Juga begitu di kelas kan gitu kan. Sampai ada CCTV gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya kalau kelas pakai CCTV nggak menarik juga gitu kan. Seorang dosen yang diintip oleh orang depan dia orang sana itu, oh Pak Muhsin lagi ngajar ini joget-joget gitu kan. Nggak enak juga gitu. Tapi apa boleh buat gitu kan. Kejadian sering hilang barang gitu. Nah, berarti tidak nyampai apa care kita itu. Jadi kalau dalam apa dalam visi misi kita ada yang namanya care gitu kan. Nah, rupanya itu ya, itu yang barangkali kita ngelihat kalau bicara pada ini. Tapi kita tidak bicara bagaimana cara membikinnya. Gitu. Ini ada mata kuliah khusus tentang yang kita sebut ini bicara tadi ini kan. Jadi ada yang namanya apa product orientation dan ada market orientation gitu. Jadi kalau produk itu dia bicara pada produk gitu kan. Jadi kalau Xerox waktu dia bicara pada produk, we make copying equipment gitu. Jadi bikin mesin fotokopi aja gitu. Sekarang tidak, dia kan bikin mesin kopi, mesin bikin dan lain-lain gitu. Nah, maka dia robah, oke? Orientasinya we improve office productivity gitu.
dan lain-lain barangkali ya kan kita ngelihat misalnya apa Pepsi dulu kan we are selling Coke gitu kan. Jadi dia cuma bicara pada Coke saja dia. Sekarang dia bicara pada apa? Bukan Coke aja ya. Air mineral ada, Aquafina gitu kan. Kemudian air apa jus dan lain-lain gitu ya kan. Kemudian ada makanan ringan. Maka dia robah gitu kan. We are selling beverages and convenience food gitu. Nah, itu kan jadi akibatnya kalau dia punya lebih dari satu unit bisnis, maka kita sebut sebagai market orientation. Berarti berarti visi misinya bisa berubah lagi kan di sana. Ya, karena itu visi misi biasanya dia sifatnya umum gitu ya kan, sifatnya umum gitu. Ya bicara pada yang besar gitu kan, tinggal waktu diterjemahkannya melalui filosofis tadi gitu. Nah, yang kita bicarakan pada kalau lebih dari satu unit bisnis, oke, berandai-andai tadi kalau ada unit bisnis yang tidak menguntungkan, maka biasanya orang menggunakan yang namanya portfolio analisis ya. Nah, portfolio analisis ini orang gunakan yang namanya apa BCG tadi ya. Jadi Boston Consulting Group. Jadi ada matrix, oke. Ada apa? Ada market growth rate, ada apa market share. Kita berikan saja langsung gambarnya ya. Jadi ada yang namanya growth, pertumbuhan, ada yang namanya share ya kan? Share sebelah bawah gitu ya. Nih, share itu adalah kue kita gitu. Market growth itu adalah pertumbuhan pasar. Jadi kalau kita punya unit bisnis, yang jadi saya ulang lagi, bukan perusahaan ya, unit bisnis. Kalau Bakri tadi punya 12 unit bisnis, oke. Nah, kalau misalnya salah satu unit bisnis itu berada di DOX, oke, berada di DOX, artinya apa? Artinya kue kita kecil, dapat share-nya kecil, kemudian pasar memang tidak tumbuh gitu. Pasar memang tidak tumbuh gitu. Saya ulang lagi, kue kita kecil, pasar tidak tumbuh. Oke. Nah, kalau saya mencontohkan di pendidikan, ini dulu kalau syarat dari pemerintah itu kalau dulu ya, kalau namanya universitas, itu mesti ada 3 fakultas minimal. 2 eksak dan 1 social science. Swasta ini swasta ya, bukan bicara pada negeri. Kalau negeri enggak lah. Oke. Nah, di swasta itu ada yang namanya fakultas teknik, eksak kan gitu kan. Ada yang namanya fakultas pertanian dulu, eksak juga. Ada yang namanya fakultas ekonomi. Jadi 3 itu. Rata-rata universitas itu punya 3 minimal. Nah, teknik jalan lancar gitu kan. Ekonomi jalan lancar gitu. Tapi pertanian, swasta nih ya, swasta bukan riset. Pertanian tidak banyak peminatnya gitu. Tapi dosennya banyak, profesor lagi banyak gitu kan. Kosnya besar gitu. Pasar tidak tumbuh, jarang berminat orang ke swasta gitu. Kue kita kecil, nah ya kan satu tahun itu cuma dua orang, 3 orang gitu. Dosennya puluhan. Nah, emang tempat lain begitu juga, kira-kira begitu ya. Nah, jadi orang tidak tertarik. Maka unit bisnis itu kita sebut sebagai docs. Oke, unit bisnis itu kita sebut sebagai docs. Artinya ada posisi di mana kue kita memang kecil dapatnya dan pasar memang tidak tumbuh gitu. Orang tidak tertarik. Nah, tinggal kita mau apakan, kira-kira begitu ya kan? Yang docs ini gitu. Apakah kita hilangkan? Nah, kalau begitu divest aja gitu. Kita amputasi aja, ya hilangkan. Banyak kan contoh-contohnya itu. Jadi ada unit bisnis yang sudah hilangkan, potong aja gitu. Ada amalgamasi istilahnya, dilebur dia kan gitu kan, dilebur gitu. Nggak masalah gitu kan. Gitu. Karena tidak, yang penting kalau kita bicara pada divestiture, dia tidak mengganggu unit yang lain. Nah itu aja, oke? Dia tidak mengganggu unit bisnis yang lain gitu. Jadi kalau fakultas pertanian tadi kita hapus, maka mengganggu dia. Tidak lagi namanya universitas, tapi jadi sekolah tinggi ekonomi dan sekolah tinggi teknik gitu. Nah, yang empunyanya nggak mau. Ya akhirnya maintain, dipertahankan aja gitu. Tinggal subsidi hilang apa macam-macam gitu kan. Itulah selama-lamanya dulu ya kan. Yang swasta itu menderita banget dia untuk kosnya ya, untuk kosnya gitu. Akhirnya ada aturan pemerintah baru gitu kan. Pokoknya dalam satu universitas itu minimal 10 prodi.
6 eksak, 4 sosial. Silakan aja sosialnya mau apa, eksaknya mau apa silakan gitu. Nah, muncul gitu kan akhirnya. Jadi ada eksak 4, sosial 4, eksak 6. Prodi dia. Nah, jadi bukan fakultas, dia prodi aja. Jadi kalau kita ini, kalau sosial kita adalah, social science kita adalah manajemen, ya kan, akuntansi, kemudian apa, politik, kemudian apa, komunikasi. Nah, ya kan, politik sempat sempat goyang kita kan gitu kan, politik sempat goyang kita. Tapi dia rebranding akhirnya kan, itu rebranding. Itu jadi dengan kata lain ada unit bisnis yang tidak memberikan kontribusi besar, ya kan, terhadap perusahaan gitu. Nah, tinggal mau diamputasi, ditutup saja begitu, dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Ya paling tidak karena dia akan mengganggu unit bisnis kita kalau kita hilangkan. Oke, atau bagaimana kita lakukan gitu kan? Kita kembangkan lagi misalnya kan gitu. Kita build dia gitu. Kalau tadi maintain kan gitu. Divestiture mungkin kita build gitu. Macam-macam lah kita bisa lakukan gitu kan, supaya penjualan kita mening. Jadi kalau bicara pada pasar, pasarnya tidak kita geser dia. Memang pasar tidak banyak, tapi kita ngambil punya orang akhirnya. Jadi bagaimana share kita jadi besar gitu. Jadi punya orang kita ambil gitu, ya kan? Punya orang kita ambil. Nah, oleh karena itu kita ngelihat dari 4 ini gitu, di mana posisi kita unit bisnisnya, oke? Jadi setiap gambar ini punya unit bisnis dia gitu kan, punya unit bisnis gitu. Mungkin bisa digambar satu atau mungkin setiap unit bisnis itu kita gambar gitu. Nah, silakan aja gitu. Yang penting punya strategi kita gitu, oke? Kalau misalnya kita maintain, alasan kita apa? Kalau kita divest, alasan kita apa? Gitu. AT&T kan ada satu unit bisnis dulu kan di Singapura gitu kan, diamputasi aja tuh. Nah, karena dia tidak mengganggu unit bisnis lain gitu. Tapi kalau misal ada hal-hal kasat mata seperti tadi ya kan, tidak jadi universitas, mungkin orang akan tetap mempertahankan dulu. Nah, kalau begitu juga bicara pada cash cost, oke? Jadi kalau stars berarti dia kita bicara pada jumlah kue kita banyak, pasar juga meningkat, oke? Pasar tumbuh juga, bukan tumbuh gitu kan? Artinya ada pasar terus gitu bertambah gitu. Star dia, pada saat star competition akan masuk gitu kan, gitu biasanya gitu. Gitu. Yang agak susah ini question mark kan gitu kan? Artinya kue kita kecil, tapi orang lain tumbuh, nah itu kan? Tanda tanya kita, kok kue kita ini sedikit ya? Padahal tempat lain itu tumbuh gitu. Jangan-jangan tempat lain itu pakai pakai ini kali, pakai magic kali kan, pakai dukun kali, nah itu ya main begitu aja kan, nggak ada gitu kan. Tinggal lagi pada saat dia berada di sebelah kanan, apakah docs, apakah question marks, itu kita harus share, kita pertingkatkan gitu. Kalau mau ditingkatkan. Kalau question mark itu tidak akan diamputasi dia, ya kan? Tidak akan, karena masih ada celah untuk pasar tumbuh gitu. Tinggal bagaimana kita meramunya gitu. Ya, ada universitas swasta di Jakarta ya kan, satu prodi yang barangkali psikologi kalau nggak salah itu ya. Akhirnya ya dia ngajak kerjasama dengan UI gitu kan. Jadi dia yang ditamengkan UI-nya gitu kan. Dan dosennya ada dari UI juga gitu. Ya udah ya kan, orang bacanya UI-nya gitu. Begitu dia sudah establish ya kan, sudah dia bergeser ke kiri gitu, ya udah goodbye aja kan gitu kan, goodbye. Nggak ada lagi istilah nama kerjasama gitu. Nah, itu ya, jadi mungkin strategi yang bisa muncul di dalam apa, unit bisnis. Saya ulang lagi ya, jadi kalau ada amputasi tadi, bukan amputasi yang namanya perusahaannya ya, tapi unit bisnisnya gitu. Pak, mau izin bertanya boleh Pak? Ya, boleh silakan Pak Ahmad. Yang slide yang tadi Pak sebelumnya, mohon maaf. Ya, oke. Ya, Ya, Om Musin, ada dua pertanyaan mungkin Pak ya. ya. Mungkin saya juga baru pertama kali lihat ini Pak ya, strategic planning. Yang dimaksud dari low market share ini berapa persen ya Pak? Yang pertama biasanya apakah di bawah 50% atau 30%? Nah, box ini kan satu, dia satu, jadi nol, dia 0,00 gitu ya. Jadi kalau kita bicara pada satu berarti mungkin 100% gitu kan. Iya, Nah ya itu. Jadi ya, di artinya di ketika tengah, kita di punya tengah itu market share 0,5 dia. misalkan 0,5 dia. oh 0,5. Ya 0,5 dia. Oke, oke.
Jadi Terus pentingnya di situ. mengenai yang ya Pak, mengenai yang question marks ini Pak, Mm-mm. ketika suatu produk ini punya market share rendah, tapi dia punya pertumbuhan yang cukup tinggi gitu Pak ya, artinya berarti pasarnya justru tumbuh lebih Ada, besar lagi ya Pak ada, ya? pasarnya ada. Cuman kita Ya yang tidak maksudnya, bermain. Produk kita yang nggak bermain, tidak bermain dia. ya maksudnya value kita masih kecil sebenarnya gitu Pak ya? Nah, kalau kita kaitkan, ya mungkin kita lihat salah satunya value yang benar ya, ya. Jadi salah satunya Hmm, mungkin value-nya ya kan. Nah, cuman kalau kita bicara pada value kan luas akhirnya kan gitu kan. Apakah iya. memang distribusi kita kurang ya kan gitu kan, value for distribution itu ya kan. Seperti kita Oh oke, contohkan kemarin ya kan, barangnya itu ditanya aku ada nggak? Nggak ada ya kan. Nah ya kan. iya. Padahal waktu itu memang Danone belum ngambil alih gitu. Jadi Hmm, value-nya bukan value terhadap produknya aja, mungkin macam-macam value-nya gitu. Sehingga kue kita jadi kecil gitu kan. Mungkin layanan kita iya, kurang gitu kan. iya, Jadi iya. kalau kita mau terjemahkan cost besarnya itu kita barangkali kecil dapat itu mungkin berbagai macam faktor. Kalau mau kata besarnya value, tapi value harus kita pecah lagi gitu. Value apanya ini kan? Value for Iya. produknya kah? Value for availability-nya kah? Value for services-nya kah? Value for prices-nya kah? Ah, akhirnya kan value-nya banyak gitu. Ya, oke, makasih Pak. Oke, itu yang barangkali question mark. Jadi artinya masih ada kesempatan kita untuk kita kembangkan gitu ya. Untuk kita mainkan. Tapi kalau di docs tadi ya pilihannya tadi build, maintain, atau divest ya kan. Kalau susah-susah ya divest ya. Nah sebelum kita lanjut, barangkali adakah pengalaman-pengalaman di kantor Anda yang ada unit bisnisnya dihilangkan gitu? Ada nggak di tempat agak ya? Pak Ahmad Justru di mana tadi? ya, makanya saya menarik bertanya Pak, soalnya di tempat saya kebetulan di 2 tahun kebelakangan, jalan 3 tahun ini Pak, baru dimulai ada bisnis unit Pak gitu. Jadi ada dipecah Oke. beberapa Berapa unit unit? bisnis. Jadi dua Pak. Dua unit, oke. Hmm. Dan memang tadi ya Pak ada bisnis unit yang saat ini dia Goyang. pertumbuhannya tinggi gitu Pak ya, dengan market share yang cukup tinggi, tapi ada bisnis unit juga yang secara market share dia rendah, apa namanya, lalu growth-nya juga rendah gitu Pak. Ya, oke. Nah pada saat di docs berarti dia ya. Iya, iya, Nah itu di doc ya mungkin bisa-bisa. Nah ini yang sering ditanyakan saya kira-kira berapa tahun harus kita bertahan Pak? Ah, kan gitu kan. Bertahan rugi terus umpamanya kan gitu kan. Ah, saya nggak bisa membayangkan gitu. Gimana visi daripada perusahaan itu sendiri gitu ya kan. Dia mempertahankan ini apakah dia akan memproyeksikan ada perkembangan nantinya kan gitu kan atau barangkali iya, dia mempertahankan karena memang gengsinya gitu. Jadi ada iya unit betul. bisnis yang berada di docks dia pertahankan Pak Ahmad ya. Hmm. Unit bisnisnya kalau saya boleh tanya apa kira yang sekarang? Ya, jadi saya ini kan di pharmaceutical company Pak. Oke ya. Eh, Sebenarnya kita unit bisnis ini dibentuk ngikut dari regional aja gitu Pak ya. Oke. Nah, kebetulan produknya itu kan yang ada di Indonesia dengan yang ada di misalkan di Singapura, di Malaysia itu kan berbeda Pak ya. Di Indonesia lebih sedikit kelengkapannya. Sehingga secara pertumbuhan kita ada yang produk yang bagus-bagus banget, ada yang biasa-biasa banget gitu Pak kayak di Docs ini gitu. Nah, salah satu unit bisnisnya itu kita itu ada beberapa fokus. Yang pertama fokus ke market yang besar, yang masif gitu Pak ya. Ibaratnya kasusnya banyak, untuk obatnya gitu Pak ya. Harganya murah gitu. Nah, bisnis unit satunya lagi itu yang marketnya kecil, marketnya sedikit maksudnya Pak ya. Jumlah kasusnya sedikit, tapi memang price-nya cukup mahal gitu Pak. Lebih mahal harganya. Nah, itu kita Oke, pecah pertanyaan saya antara yang dasarnya barang murah, apakah barang ini mahal. merugikan ya walaupun dia sedikit tadi kan? Apakah Mm. merugikan unit bisnis secara keseluruhan atau barangkali untungnya aja kecil? Eh, Kalau yang harganya mahal ini kan Pak, dia memang lagi mulai penetrasi market gitu Pak ya. Jadi Hmm, secara profit masih kecil. Oke, Bedanya kalau yang udah stars ini karena dia udah value-nya besar, terus marketnya besar, jadi keuntungan berarti lebih baru banyak dia Pak. ya. Heeh. Ya, Udah kalau lebih baru kan. lama sih Pak justru. Yang baru Oke. ini yang di docks ini Pak posisinya.
justru. Ya karena memang baru dia kan gitu kan. Iya, iya, betul Pak. Bisa kita analisis secara itu dia. Tapi kalau kita bicara paradoks ini mungkin sudah beberapa tahun. Nah itu ditanya seberapa tahun Pak kira-kira kalau misalnya kita berada di dok kita bisa pertahankan. Ini kalau pengalaman enggak saya bilang gitu kan. Itu bergantung pada siapa dengan siapa kita berbicara gitu ya kan. Kadang-kadang yang empunyanya gitu kan nggak apa-apa lah terus saja dulu kan gitu kan. Ya Iya. sudah kan gitu kan. Nah, cuman barangkali bagaimana kita bisa melakukan penghematan aja untuk unit itu gitu. Hmm. Jadi itu ya, dia tidak mau kehilangan itu. Mungkin ada punya sejarahnya apa legendanya kan gitu kan. Nah, itu yang mungkin Iya Pak. sejarah khusus dia ya kan hidupnya itu dari situ dulunya kan gitu kan. Itu Pak Ahmad ya. Jadi ada Iya. dua jenis Baik bisnis ya. Pak, Oke, baik. makasih Yang Pak. lain yang ada pengalaman khusus di apa di kantor Mutia ada Mutia apa lagi sholat kali. Ada Pak. Oke silakan. Ada unit bisnis nggak di kantor? Iya, kebetulan kantor saya asuransi Pak. Oke. Ada beberapa, Banyak di sana ya? iya ada unit bisnis yang memang akhirnya sudah diamputasi itu. Itu Oke buat udah. asuransi kesehatan karena memang asuransi kesehatan tuh bisnis yang cukup merugi ya Pak. Oke. Heeh, Oke baik. Jadi ada ya sudah contohnya ya. iya. Baik bagus ya, ya sudah ya. Dan itu Pak sudah Musin nanya Pak, boleh silakan. Pak kalau untuk yang growth share matrix ini dihitung tahunan ya Pak berarti ya? Apanya? Untuk ngitung growth share matrix ini dihitung tahunan Pak? Tahun ya per tahun ya. Oh Itu per tahun ya? mungkin ya ya bagusnya bagus ya kalau misalnya per bulan agak sulit gitu kan atau per 6 bulan agak sulit biasanya dilihat adalah per tahun gitu oke atau barangkali memang Oh, memang katakanlah kita contoh di pendidikan MM kan hmm, MM itu kan setiap 6 bulan kan limanya kan gitu kan ya ya. enggak nah berarti prosesnya kita 6 bulan aja gitu jadi kita tidak harus per bulan jadi bagaimana kita ngelihat itunya ya tapi rata-rata orang lihatnya adalah guru itu per tahun gitu kan supaya bisa diproyeksikan secara besar gitu. Oh, oke, berarti perbandingannya itu year to year ya Pak ya? Year to year ya, year to year. Oke, Ya, year oke, to year. thank you. Supaya mudah dia kan, oke. Itu ya. Oke. Pak Herman, Pak Arbananya, Pak. Saya lihat Pak, dia tugas mana kerjanya? Saya ada di Linknet Pak. Kebenaran sih kita memang lagi delayering Pak. Delayering itu dia Oke ya, sekarang oke. yang tadinya satu perusahaan dibagi jadi empat empat bisnis Oke. unit gitu. Ada ya, ada Ini contoh ya di kasusnya ya. iya, Ya memang memang tidak semudah yang kita cerita ini gitu kan. iya, Dalam memutuskan itu tidak, cuman kita ngelihat kalau marketing itu lihat pasar kan gitu kan. Ya, iya, misalnya kata kalau mau diputus tadi kan hubungannya apa dengan tenaga kerja kan begitu kan? Nah, itu iya tidak Pak. semudah Banyak itu Pak yang jadinya barangkali. ini. Ya, benar itu ya. Jadi Seperti misalnya efisiensi. Iya. ya, seperti kita misalnya katakan bicara pendidikan tadi ya kan, mau menutup fakultas pertanian tadi, yang dipikirkan dosen-dosennya kan gitu kan. Ah, cuman kalau di pendidikan enak gitu kan, dosen-dosennya kan misalnya sosio culture apa sosio apa budidaya ya, budidaya pertanian bisa masuk ke ekonomi dia gitu ya kan, bisa masuk itu, jadi bisa diamalgamasi dia gitu. Saya kira banyak ke pendidikan-pendidikan seperti itu. Tapi kalau di luar kan lebih bebas ya, jadi tidak diikat dengan pemerintah gitu kan. Jadi kalau di luar itu saya contohkan misalnya tempat saya kuliah di Bangkok dulu kan gitu kan, tempat saya kuliah di India dulu. Jadi dia tidak berdasarkan izin pemerintah gitu kan, buka dulu gitu, ada pasar nggak gitu ya kan. Nah nanti kan dilaporkan aja dengan pemerintah. Kalau kita enggak ya kan, itu harus begini, harus ada lain ya kan. Tapi yang penting bahwa lembaga itu sudah ada tanahnya ya kan, sudah ada tempatnya gitu. Jadi kalau Bakri mau bikin satu misalnya ada apa prodi misalnya apa tentang bagian kecil daripada manajemen misalnya kan gitu kan. Misalnya katakanlah bicara pada apa apa Islam misalnya kan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau mendirikan itu tidak harus izin itu oke silakan. Nanti kalau tidak ada peminatnya lagi, nah udah tutup aja begitu gitu. Nah, kalau pendidikan ya kan. Nah, tapi kalau unit bisnis sama unit bisnis begitu juga kan bicara pada pasar gitu kan. Kalau misal bicara pada delaying tadi ya kan, mungkin kan ada prosedur-prosedur yang harus dilewati bukan 1 hari 2 hari gitu. Cuman kita sekarang lihatnya di situ gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kita tanya yang lain berkaitan dengan apa yang kita sampaikan ini ya. Oke, yang ketiga, yang berikutnya adalah kita bicara pada assessing growth ya. Sorry. Jadi pertama adalah kita bicara pada integrated growth ya. Jadi ada yang backward, ada yang forward, ada yang vertical. Saya kira ini sudah yang umum gitu kan. Apakah kita ke belakang, apakah kita ke depan, atau kita vertikal gitu. Nah, vertikal biasanya mengakuisisi ya kan. Jadi kalau misalnya kita contohkan Aqua, dia tidak mau bermain di harga dengan yang lain, ya kan?
Karena kalau harga diturun-turunkan seperti yang lain, nanti harganya harga comberan katanya kan gitu kan. Maka dia beli yang namanya feed. Nah kan gitu dia vertical integration ya kan. Kalau backward ke belakang ya kan gitu kan. Kalau kita contoh kata di kelapa sawit, oke, kelapa sawit tidak punya prosesor. Nah prosesornya jadi back forward dia ke depan dia, oke. Nah ini saya bilang tadi ya, apakah kita backward, apakah kita forward, apakah kita vertical itu bergantung pada apa yang kita capai gitu ya kan. Jadi kalau misalnya tadi kita sering-sering dimainkan oleh prosesor ya kita harus forward gitu. Kita harus bikin yang namanya prosesor tadi gitu. Kalau tidak kita ajak kerjasama gitu kan. Nanti di luar daripada integrated gitu. Atau diversification. Jadi diversifikasi ya. Sorry. Diversifikasi ini ada dua ya kan. Ada diversifikasi unit bisnis, ada diversifikasi bisnis, ada diversifikasi produk ya kan. Jadi ada diversifikasi bisnis, ada diversifikasi produk. Nah, kita bicara pada diversifikasi bisnis ini ya. Artinya kalau tadi bikin asuransi, sekarang bikin perbankan, masih keuangan ya. Bikin pendidikan kan gitu kan itu ya. Jadi diversifikasi. Yang terpenting diversifikasi bisnisnya related atau unrelated itu. Berhubungan dengan yang sekarang atau tidak. Yang penting tidak ganggu itu aja. Baik dia berhubungan atau tidak berhubungan itu jangan mengganggu itu, jangan merusak yang ada gitu. Bikin apa tadi? Pepsi gitu kan? Bikin Pepsi, oke. Oke, diversification growth-nya bikin misalnya berkaitan dengan produknya ya, berkaitan dengan produknya misalnya dia bicara pada bir misalnya kan gitu kan, bir misalnya gitu. Nah, kan bisa ganggu juga ya kan, jangan-jangan Pepsi-nya campur bir gitu kan. Nah, downsizing tadi sudah disebutkan Pak Berman tadi ya kan. Oke, dia lebih pada tapi kita bicara pada divestnya ya kan. Ini bukan bicara pada downsizing-nya ini. Oke, ini kadang-kadang kita rancu di sini kan gitu kan. Ya memang tidak harus dua-duanya berjalan mestinya kan. Begitu kita divest kita hubungan dengan tenaga kerjanya juga gitu. Yang keempat adalah intensive growth. Nah yang akan bicara pada intensive growth ya yang sudah barangkali disinggung oleh Pak Ahmad tadi gitu kan. Nah jadi di dalam intensive growth ini kita lihat, oke, ada empat gitu kan. Menurut Ansop ya kan. Jadi ada market penetration, ada market development, ada product development, dan ada diversification. Jadi diversificationnya lebih pada. Nah kalau market penetration artinya produk lama, pasarnya lama. Produk yang itulah yang kita bikin, pasarnya yang itulah gitu. Tapi kita lihat masih ada ceruk untuk itu gitu. Ada celah untuk kita bisa kembangkan gitu. Jadi kalau kita berada di dock kita lihat kan gitu kan, masih ada celahkah gitu kan. Atau kita bicara pada apa tadi? Question mark tadi kan gitu kan. Jadi kalau market penetration contoh begini ya. Jadi selama ini pasar kita di Jakarta. Jadi kalau market itu kita bicara pada dua hal gitu kan. Market itu bicara pada tempat, market bicara pada apa konsumen, oke? Bicara jadi ada yang tempat, ada bicara pada apa demandnya ya kan demandnya gitu. Market tempat misalnya kita contohkan tempat gitu kan, contohnya tempat gitu ya. Jadi kalau kemarin Jakarta aja, sekarang tetap di Jakarta kita, oke? Jadi pasarnya lama, produknya itu kita jual gitu. Jadi kalau kemarin misalnya katakanlah di pasar festival aja kita nyalurkannya kita lebarkan tempat tapi masih wilayah Jakarta gitu. Atau segmennya, jadi bukan demand segmennya gitu. Jadi segmen yang itulah gitu ya kan segmennya kemarin laki-laki ya udah laki-laki aja gitu. Di pasar market kita sebut dua tadi ya, ada tempatnya dan ada segmennya gitu. Jadi barang yang itulah kita jual gitu. Atau misalnya katakanlah segmen kita perempuan jual hijab kan, nah, segmen kita tetap perempuan gitu, nggak ke laki-laki gitu kan gitu. Produknya hijab gitu. Itu namanya market penetration gitu. Ada yang market development, jadi pasarnya kita kembangkan, gitu. Produk yang itu juga gitu. Jadi kalau kita bicara pada pasar market di wilayah, berarti di luar Jakarta gitu. Kalau kita bicara pada segmen tadi, kita bicara pada laki-laki ke perempuan ya kan gitu kan. Misalnya Calvin Klein dulu kan dia jual jeans untuk laki-laki, nah, kayaknya menggeser ke perempuan gitu. Nah, dia geser ke perempuan gitu, jeans celana jeans. Walaupun ada kasus tentang itu ya, nanti kita bicara pada promosi itu ya. Ada produk development, produknya kita kembangkan gitu, tapi pasarnya yang itu juga. Gitu. Jadi saya ulangi, pasar itu kita bisa lihat dari segmennya, bisa kita lihat dari tempatnya gitu. Jadi kalau pasarnya pasar bicara pada pasar Indonesia ya sudah pasar Indonesia tempat berarti produknya kita kembangkan. Mungkin produknya isinya kita kembangkan,
packagingnya kita kembangkan lah, macam-macam lah gitu ya. Hmm. Rasanya kita kembangkan gitu. Nah, yang sering banyak ini adalah bicara pada product development gitu kan, karena sudah biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah jenuh terhadap pasarnya, maka dia bicara pada pengembangan produk gitu. Atau diversifikasi dia. Produk baru, pasarnya baru gitu. Jadi kalau produk yang pernah kita apa, diskusikan dulu dengan dengan orang yang rumput laut gitu ya, rumput laut gitu kan, rumput laut di daerah Bekasi gitu kan. Jadi produknya nggak ada di Indonesia deh, oke? Dan nggak ada di Indonesia gitu, produknya di luar semua gitu. Jadi dulu yang produk-produk lain itu ada di Indonesia gitu. Jadi produk jenis tertentu yang memang dia kembangkan baru tapi bukan untuk pasar Indonesia gitu. Nah itulah barangkali ada istilah namanya bond global gitu kan. Jadi ada orang-orang yang sudah bekerja di satu perusahaan gitu kan, dia sudah punya pengalaman gitu kan, dia sudah punya network gitu kan. Nah, udah dia bicara pada network dia berhenti di perusahaan itu, dia bikin perusahaan baru gitu. Dan dia tidak menyaingi perusahaan lama, dia bikin produk itu untuk dikembangkan di luar gitu. Itu Pak, istilahnya sini namanya bond. infonya, Pak. Boleh silakan, boleh Pak. Ya. Ini Pak menarik yang ditampilkan ini kan logo Starbucks ya terkait dengan market Ya, penetration dan market development. Saya pernah baca studi kasus bahwa Starbucks ini beberapa sekitar tahun 90-an lah ya di Amerika Serikat mereka mengekspansi sedemikian banyaknya outlet Starbucks hingga pada saat itu pas sampai pada titiknya itu Starbucks terasa seolah-olah kopi kaki lima gitu lah sehingga kehilangan prestisiusnya. Nah, betul. contoh di lokal juga, contohnya misalnya Mixue ya. Mixue pada Oke. suatu saat ekspansinya sangat menggila hingga semua ruko kosong dianggap bisa disewa untuk Mixue dan pasti laku. Tapi ternyata Betul, betul. seintensif gitu growth-nya hanya berlangsung pendek gitu loh, Pak. Nah, mungkin dari strategi, ada indikator nggak ya, misalnya kita melihat bahwa ini ekspansi udah terlalu hot nih, harus slow down atau ya seperti apa sih Pak tanda-tanda kita harus stop ekspansi apa stop intensive growth gitu loh. Instead kita mungkin diam dulu untuk enjoy stabilitas gitu Pak. Oke, bagus. Nah, kita lihat beberapa outletnya ditutup juga kan gitu kan. Jangankan di luar, di Indonesia pun gitu kan. Ya nggak, Pak? Ya, iya betul Pak. Jadi bukan di luar aja, di Indonesia pun banyak outletnya yang ditutup gitu kan. Itu. Nah, jadi kalau pertama kali dia bicara pada market development, oke, bicara pada market, jadi itu kesempatan bagi dia lihat waktu itu ya kan. Waktu itu kan. Waktu itu ada kesempatan bagi dia untuk dikembangkan dan memang untuk negara-negara berkembang yang ini kita bicara bukan di Amerikanya ya, bicara di negara-negara berkembang. Ini produk dari luar kan gitu kan, yang barangkali memberikan suatu pelayanan yang menarik gitu. Nah ini kesempatan bagi dia untuk mengembangkan pasarnya gitu. Nah pasarnya itu dia cuma lokasi kan gitu kan, cuman dia bicara pada lokasi gitu. Nah indikator pertama pada saat kita mengembangkan itu adalah ada penurunan penjualan di beberapa outlet gitu. Jadi bukan secara keseluruhan gitu. Jadi bisa saja ya kan misalnya apa Indomaret, apa Alfamart kan gitu kan sama posisinya gitu. Jadi bukan bicara pada produk dia gitu kan. Memang waktu dia mengembangkan seolah-olah ada potensi pasar di sana kan gitu kan. Dan begitu dibuka memang gebiarnya kan gitu. Padahal yang barangkali yang membeli itu orang-orang yang membeli tempat lain juga gitu, geser tempat yang baru gitu. Nah, itu ya. Jadi indikatornya kita lihat apakah kita bicara pada kalau misalnya tadi apa docs tadi itu bicara-bicara pada tempatnya berarti kan gitu kan. Jadi bukan bicara produk yang kita tawarkan gitu. Nah, indikatornya itu ya penurunan di dalam penjualan untuk periode tertentu gitu. Jangan-jangan yang beli ini perpindah aja gitu. Karena kan rata-rata konsumen itu melihat sesuatu yang baru kan, lokasi baru gitu. Padahal dia bukan dekat-dekat itu. Sehingga radius yang dia proyeksikan tadi adalah radius yang barangkali harus lewat ke sana dan orang mampir produk itu kan gitu ya kan. Misalnya kita bikin aja misalnya jalan-jalan tol gitu kan, apa di pom-pom bensin gitu kan, pom-pom bensin gitu. Nah, hampir setiap di pom bensin kan dia ada gitu kan. Nah, dia asumsikan walaupun dia sedikit, tapi kan orang ada gitu. Orang akan lewat di sana gitu. Tapi di daerah-daerah tertentu yang proyeksinya awal itu dia meningkat, memang meningkat ya kan, ternyata tidak. Nah, jadi kalau bicara pada market development, kita ngelihat apakah kita bicara pada pasar tempatnya,
apakah kita bicara pada segmennya gitu. Hmm. Nah, kalau memang kita bicara pada segmennya, berarti kalau misalnya kita ngembangkan, mungkin saja salah segmen, akhirnya terjadi apa seperti saya sebutkan Calvin Klein gitu kan. Jadi dia segmennya itu dari laki-laki ke perempuan gitu. Nah, pada saat itu goyang dia, tapi dia yakin gitu ya kan. Dia yakin karena bicara pada segmen ini bisa berkembang gitu. Nah, tapi kalau pada pasar tempat, nah itu yang jadi permasalahan gitu ya kan. Jadi kalau permasalahan, jadi kalau bicara pada tempat mungkin ya sudah terpaksa kita nggak bisa kita pertahankan untuk tempatnya gitu. Hal yang biasa kalau menurut saya itu kalau bicara pada tempat ya, pada bicara tempat hal biasa. Kadang-kadang salah proyeksi atau barangkali ada aturan dari pemerintah yang kemarin itu dilalu-lalang lewat, akhirnya nggak boleh mampir gitu. Ada apa restoran kalau kita ke Bandung dulu kan belum ada jalan tol langsung gitu kan mampir dulu ke restoran dulu gitu kan. Nah, rame dulu kan gitu kan. Nah, sekarang ini nggak ada lagi gitu. Apa mau dipaksa gitu ya kan? Paksa dia harus bergeser ke tempat yang itu yang baru gitu kan, pom bensin baru gitu. Itu Pak saya itu ya. Oke, Ya Pak. betul ya, saya kira itu contohnya menarik banget itu yang apa Starbucks gitu ya. Nah, karena Starbucks ini saya gambarkan berikan gambaran ini. Nah, ya kan ini. Oke. Aduh, sorry. Jadi ada gambar gitu Starbucks, ada judulnya Welcome to Starbucks, seating capacity one, hanya untuk satu orang duduknya. Yang di bawahnya itu tertulis ada saset ya kan. Look for the Starbucks cafe at your grocery store and bring the rich distinctive home. Dan bisa dibawa pulang. Pertanyaan saya dengan gambar ini, kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Starbucks? Dengan asumsi ya, jadi bikin saja asumsinya gitu. Kita panggil ada Lis Dianto, Mas Lis, ada? Ada Pak. Oke, Sini. baik. Kira-kira menurut Anda, apakah penetration, apakah market development, apa product development, atau diversification ya? Untuk Starbucks ini apa ya? Ya, oke saya bantu ya. Ini kan ada dua gambar ya. Ada gambar tempat duduk dan ada gambar kopinya. Silakan pilih salah satu. Pilih tempat duduk atau kopi gitu Pak? Tempat duduknya ya, oke silakan. Jadi Anda mengambil Hmm, produknya tempat itu duduk. adalah tempat duduknya ya, silakan. Ya. Market penetration, market development, atau product development, atau diversification ya. Diversification Pak. Tempat duduknya. Diversification. Asumsinya apa? Eh, Produk karena baru. Kalau diversification artinya produk-produk baru. Kemudian segmen juga, pasarnya pasar baru juga ya. Oke, nah baik. Jadi diversification. Pertanyaan saya, pernah nggak ke Starbucks dan ngelihat cuma ada satu tempat orang duduk gitu? Satu orang aja duduk di sana gitu. Hanya untuk satu orang gitu. Ada nggak? biasanya dua Pak minimal Pak. Nah, biasanya dua. Berarti ini baru kan Ya. gitu ya. Jadi produknya, tapi produknya bukan kopinya ya. Jasa Ya. layanan dia ya kan. Ya biasanya kalau orang Ya. lagi bete ya kan gitu kan. Nah, lihat ada kaca hitam ya kan gitu. Di luarnya itu dia, ada cewek cantik gitu ya. Dia lagi sumpek gitu kan. Oke, berarti produknya produk baru. Setuju saya kan. Oke. Pasarnya, pasar yang lama atau pasar baru juga itu? Mas Lis? Dari yang lama Pak. Iya Karena orang sama yang ya orang-orang yang datang juga iya kan. Oke, itu berarti aja yang ke Starbucks. iya, oke. Jadi mungkin orang baru nggak mungkin lah kan. Biasanya orang-orang, oh ngelihat ada kayak kalau kita lagi sumpek ada ke, oke. Jadi lebih kepada apa dia? Please. Market penetration, market development, product development atau Market penetration berarti Pak. product development ya. Jadi Product development. ya product Iya. development. Product development artinya produknya itu bukan kopinya ya kan? Karena kan yang jual adalah suasana kan gitu kan. Iya Dalam betul. restoran itu yang dijual suasana. Jadi suasana yang baru untuk satu orang. Tapi saya tanya yang lain, pernah ke Starbucks nggak? Nah, kalau saya tanya tadi, barangkali satu orang nggak itu dia. Rifko ada Rifko Sinaga? Hadir Halo? Pak. Oke, baik. Pernah ke Starbucks? Kalau ke toko Starbucksnya belum Pak, tapi melihat setiap hari. Oke, baik. Kita ganti yang lain. Anggi ya, Anggi? 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 Iya, Pak. Ya, pernah ke Starbucks? Pernah. Ada nggak tempat duduk satu orang aja gitu? Yang pakai kaca ditutup? Eh, biasanya berhadapan-hadapan sih, Pak, dua orang. Ada tempat. Oke, berarti ini produknya baru ya?
Oke? Iya, Pak. Jadi produk baru. Bagus. Jadi produk development gitu. Kita tidak marah pada diversifikasi karena kita tidak tahu potensi pasar yang baru ini gitu. Ya, baik, kita sebut sebagai product development. Baik, yang kedua, gambar yang kedua yang di bawah, yang dia jual kopinya gitu. Sri, ada Sri Utami? Ada Sri Utami? Halo Sri. Oke, mungkin lagi sholat ya. Bapak Bambang ada? Yang sholat tadi siapa tadi? Assalamualaikum, Pak. Itu sholat Assalamualaikum, juga kan Pak. Pak Bambang? Ada kelihatan Iya, gambar Pak. kopi di sasetnya? Ada, Pak. Ada nggak dijual di pasarnya? Saya nggak begitu suka ngopi, Pak. Oke, baik. Kita tanyain Gain ya. Maaf, Oke. Pak. Oke, nggak Iya, apa-apa. Pak. Maaf, Pak. Baik. Sarah ada Sarah? Sarah? Halo Sarah? Sarah atau Syara, Pak? Sarah ya, Sarah tadi. Oh, Oke, oke, baik. Pak Ali sudah aja. Hadir, Pak. Saya pernah lihat ini nggak? Pernah lihat kopi Starbucks yang dalam saset nggak? Ini saset atau yang 250 gram, Pak ya? Kalau yang Ya, oke lah. 250 gram Bentar saya ya, sih oke. pernah lihat ya. Cuma dijual di Starbucks aja, Pak. Oke, baik. Jadi produknya sudah ada ya? Ya, sudah ada. Sudah ada. Berarti untuk orang umum ya? Betul. Jadi namanya apa kira-kira ini? Market penetration kali, Pak. Market penetrasi berarti pasar yang lama, produk yang lama. Betul. Karena buat orang-orang tertentu aja, Pak, yang ke Starbucks. Ini dijual di pasar kan? Saya lihat sih cuma di Starbucks aja, Pak. Oke, saya tanya Meta, pernah ngeliat di luar nggak? Saya belum pernah lihat di luar. Belum ya? Meta, Iya, Pak. pernah ke Starbucks? Pernah. Pernah ngeliat produk yang nggak dalam bentuk paket seperti ini? Bungkusan seperti ini? Di luar? Hmm, nggak pernah, Pak. Nah, ya, berarti dia lebih kepada yang langganan ke Starbucks-nya kan gitu kan? Ya. Oke, jadi disebut sebagai market penetration ya. Jadi orang-orang Penetration. itu saja gitu. Tapi kalau dia jual di Indomaret misalnya kan gitu kan? Nah, mungkin dia akan nyasar pasar bukan pelanggan itu di luar dari situ. Misalnya Pak Haji yang sering malu-malu ke Starbucks gitu kan, rasa gengsi gitu kan, pakai peci haji gitu kan. Nah, maka dia orang ini seneng ngopi ini gitu kan. Maka dia disebut sebagai market development. Jadi di sini kita lihat, kita asumsikan. Jadi asumsi tadi kan, asumsi tadi saya tanya dalam artian belum pernah lihat yang namanya duduk seperti itu. Berarti produknya dalam bentuk bukan produk kopinya, tapi jasa layanannya gitu. Maka kita sebut sebagai produk development untuk pelanggan-pelanggan dia juga gitu kan. Yang kedua adalah gambar itu. Kalau misalnya dia pajangkan di Indomaret atau barangkali di tempat-tempat lain di luar Starbucks, maka kita sebut sebagai market development. Oke, jadi produknya sudah ada, tapi untuk pasar-pasar yang di luar jangkauan yang ngopi di sana gitu. Oke, itu ya. Jadi Mungkin dengan kopi kenangan kali Pak ya. apanya? Kalau yang market development, contohnya kopi kenangan kali Pak ya. Oke, dia jual pas dijual dari tempat dia ya. Iya, selain di Ya. gerainya kopi Oke. kenangan kan ada yang ditaruh di Indomaret yang botolan Pak. Nah, itu dia, itu bagus ya. Jadi barangkali orang-orang yang malas ke kenangan atau barangkali ya mungkin itu untuk anak-anak muda dia nggak sesuai tapi dia juga pengen ngopi itu gitu kan. Oke, baik. Saya kira itu ya sudah jelas ya. Mungkin apa bisa dicerna gitu. Kalaupun misal kita kasih kasus-kasus kecil itu apa bisa dijawab gitu ya. Izin Pak, mau Bapak tanya. izin. Boleh, silakan boleh. Ya, kalau untuk diversifikasi Pak, berarti itu misalnya Starbucks biasanya jualan kopi. Sekarang mungkin dia jualan tumbler gitu ya Pak ya. Itu diversifikasi ya Pak ya. Ya, produk baru. Kemudian pasarnya pasar lama nggak? Pasarnya mungkin pasar lama atau mungkin orang yang Lama memang bukan diversifikasi. sengaja ke Starbucks buat beli tumbler-tumblernya aja gitu Pak. Ya, artinya dia bikin diversifikasi produk, ya kan? Diversifikasi produk, ya kan? Tapi kita tidak sebut sebagai diversifikasi dia. Karena untuk pasar yang lama. Tapi kalau ini pasar yang baru, dan kalau kita tidak tahu, kita asumsikan aja gitu. Kan kadang-kadang kita bikin gitu kan, kadang-kadang ngejar pasar lama, ngejar pasar baru juga kan gitu kan? Ya nggak? Oke, ya.
Nah, Ya jadi Pak, kalau misalnya izin kita bikin, menambahkan Pak. bentar, ya boleh boleh. Nah, kalau Starbucks itu dia juga ada pasar barunya, dia juga ada yang di Indomaret dan di grocery store tuh ada yang versi kaleng, Pak. Dan itu harganya lebih murah, cuman sekitar Nah, 15 itu kan. ribuan. Nah, jadi kalau kita tunjukkan gambar kaleng tadi, berarti itu ya kan gitu kan, kita sebut sebagai Diversifikasi. bukan. Market Produk baru buat development. market Market baru. Market development. Produknya sudah ada kan dia kan? Ya, Hmm. market development ya, Pak. Jadi kita ngembang. Yang di kaleng itu mungkin berbeda nggak sih, Pak? Karena kan mungkin yang bukan dia kan udah istilahnya itu yang udah jadi apa ya, yang kalau yang biasa digerainya itu kan yang langsung di Yang di cup. mix gitu, Pak. Ya artinya Ya, artinya begini. betul. Kalau yang Pada saat kita mengembangkan kan kita tanyakan produknya sudah ada belum dia? oh Kan ya. gitu kan kita tanya. Oke, jadi kalau Oke, misalnya oke. dia bermain pada produk yang baru gitu kan, nah, itu kita sebut Oh, sebagai produk developmentnya. Gitu. Tapi kan sudah ada dia kan, walaupun bentuk kaleng untuk apa berarti kan. Waktu dia ngejar pasarnya, nah gitu. Kalau dia dijual di gerai-gerai dia, berarti untuk orang-orang yang berkunjung ke tempat dia yang sering ke sana gitu, untuk dibawa pulang gitu kan. Hmm. Jadi kalau tadi minum di sana, sekarang minumnya di rumah gitu. Tapi orang itu juga gitu. Nah, sekarang kita mau ngejar yang tadi itu ada Pak Haji yang sering kaca putih ya kan, yang malu-malu masuk ke Starbucks gitu. Pasarnya besar gitu kan. Atau orang-orang yang di daerah di mana tidak dikejar oleh si Starbucks kan. Starbucks kan rata-rata kota-kota besar kan gitu kan. Nah, itu. Jadi bicara pada pasarnya yang pasar yang baru dengan package tadi gitu. Hmm. Nah, kalau teman kita nyebutkan tadi cuman ada di gerai dia, ya sudah gitu kan. Kita asumsikan begitu. Tapi begitu ada yang nyebutkan ada juga di tempat lain, tapi dalam bentuk kaleng, nah ya kan gitu kan. Itu saya tanya tadi gitu, Halo, Pak Musin, Pak Musin putus ya? putus. ya Terus putus. sinyalnya kayaknya Lagi cari Starbucks mungkin. Starlink kali. Yang kata Pak Ali tadi nggak ada di Indomaret, nggak ada nih kayaknya di sampling. Ada itu Starbucks yang bubuk di groceries. Oh gitu, saya belum lihat Iya, ada. soalnya. Ada di Indomaret. Kayaknya ada deh. Ada. Yang kaleng ada di Indomaret. Kaleng ada. Yang botol juga ada botol. Frappuccino tuh ya yang botol. Betul, Mbak. Double shot. Iya, Pak. yang terakhir bicara pada strategi yang umum. Kalau tadi kan umum gitu bicaranya, bukan secara per STP sama per P-nya ya. Kita Pak boleh Musin, strategi lain, loh. maaf, aku sebelum masuk ke materi baru mau tanya untuk yang integrative growth itu tadi saya agak kurang jelas, Pak. Bedanya vertical, backward sama satu lagi forward tuh apa ya, Pak? Oh ya, jadi kalau kita ke backward itu artinya kita ke belakang ya. Ya kan? Artinya kalau kita punya misalnya katakanlah kita tadi kan kita contohkan kelapa sawit tadi ya, kelapa sawit gitu. Nah, kalau kita punya prosesornya ya kan, jadi kita mengolah punya orang untuk jadikan minyak gitu. Nah, kita kepengen kayaknya mundurnya itu kita pegang gitu, perkebunan kita pegang juga gitu. Jadi hilirnya kita pegang gitu. Nah, itu kita sebut sebagai backward gitu. Tapi kalau ke forward ya kita punya perkebunan tadi kan, kita diganggu karena pada saat kita mau prosesor nggak bisa diproses itu. Kenapa? Karena penuh kata orangnya. Akhirnya kalau begitu kita bikin aja lah pabrik sendiri. Nah, ya kan, bikin pabrik sendiri itu kita sebut sebagai kegiatannya itu forward gitu, ke depan gitu. Kalau vertikal tadi, Nah, kalau praktikal itu biasanya mengakuisisi dia. Kita contohkan tadi apa? Aqua sama Pit, ya kan gitu kan? Aqua tidak mau jual harga murah, takutnya disebut air comberan gitu kan? Maka dia beli Pit untuk melawan yang harga murah gitu kan? Harga Pit berapa? 2.500 kan? Yang 2 tang 2.500 juga. Aqua 3.000 dia. Nah, kan kira begitu ya kan? Dia tidak mau murah. Jadi dia tidak mau perang harga gitu. Tidak mau perang harga gitu. Nah, maka dia tetap harga yang dia gitu kan? Tapi dia untuk mendapatkan ini, mendapatkan pendapatan lain, dia menyerang orang lain itu dengan harga yang sama barangkali lebih murah gitu, ya kan? Itu kita sebut sebagai vertikal. Nah, akuisisi kan macam-macam kan gitu. Mungkin perpanjangan tangan kita atau barangkali kalau kita kita bicara pada akuisisi, mungkin kalau kita bikin dari awal ya kan itu agak susah kan gitu, lama gitu kan. Nah, kita ambil alih punya orang gitu.
Nah, mengakuisisi saya sebut bahwa bukan bisa saja tidak 100% ya kan gitu kan. Bisa saja misalnya sekian persen kita akuisisi punya orang itu masih ada dia di sana gitu. Tapi paling tidak kita tidak mendirikan dari awal dia. Mutia ya? Ya, baik Pak. Terima kasih ya Baik. Pak. Oke, baik. Yang terakhir ini kalau bicara pada yang jerih, jadi yang tadi kita bicara pada apa tadi intensif, ya kan? Sorry, bicara market penetration dan kita bicara pada sesuatu yang barangkali umum gitu kan. Nah, kita ada juga yang pakai yang lain gitu kan. Jadi sesi terakhir ini kita bicara pada tiga ini. Jadi menurut Porter juga tadi kan gitu ke Porter nih. Jadi kita bisa bicara pada over cost leadership gitu ya. Jadi kita bicara pada biaya murah gitu. Nah, cuman kalau dia ini konsepnya adalah kita paling murah di antara orang-orang yang berada di industri. Nah, ini agak susah kita. Misalnya ada industri apa tadi? Asuransi tadi kan gitu kan. Apakah kita biaya termurah kan kita susah mengcompare punya orang kan gitu kan. Nah, maka diterjemahkan lebih luas lagi gitu, lebih luas lagi. Maka cost leadership ini bagaimana kita bisa melakukan penghematan itu aja. Oke. Jadi ada cost itu ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost dan bagaimana kita bisa melakukan penghematan gitu. Yang penting kita bicara pada survival gitu. Nah, maka kita ngelihat, oke, cost-cost yang mana yang bisa kita mainkan tanpa mengurangi kualitas itu aja. Jangan nanti motong cost tapi yang potong di otot kakinya gitu, nggak bisa melompat orang. Kalau mau dipotong ya ada yang misalnya lemak-lemak ada di perut kita ini ya kan gitu kan. Nah itu kan. Jadi ada biaya-biaya yang bisa kita cut gitu tapi tanpa mengurangi kualitas gitu. Atau barangkali kualitasnya yang kita pertahankan yang intinya gitu. Kayak motor Honda gitu kan zaman 98 kan apa diserang sama Mochin apa motor Cina gitu kan. Nah, kewalahan dia. Nah, sekarang ini coba lihat dia kan gitu. Motor otomotif itu mesinnya yang dijaga gitu. Tapi body-bodinya kita lihat mobilnya kan gitu ada sudah pakai seng gitu kan. Nggak lagi pakai baja gitu. Nah, jadi bicara pada cost leadership, mungkin kita bicara bagaimana kita bisa. Inilah barangkali kalau Anda sebagai seorang manajer ya. Tadi kalau teman tadi Pak Berman tadi bicara pada layers, mungkin yang terakhir itu barangkali. Bagaimana kita bisa melakukan penghematan dulu gitu. Nah, macam-macam lah gitu. Jadi kita hitung cost mana yang barangkali potensi bisa kita lakukan. Nah, kalau kita ambil kasarnya adalah fixed cost, ada variable cost. Contoh airline namanya AirAsia dulu kan merugi terus dia itu. Nah, dia hitung gitu kan. Oke, pilot diajak ngomong juga gitu. Pilot, nah pilot gimana kira-kira bisa menghemat? Nah, potong gaji, janganlah dulu. Kata pilotnya bisa kita terbang, kita landing, orang lain itu 60, lupa saya, 60 kali landing baru ganti ban, kita bisa sampai 75 ada teknik kan gitu kan. Jadi 75 kali landing baru ganti ban gitu. Nah, itu kan penghematan gitu. Bukan cari duitnya dulu, yang hematin dulu yang ada gitu. Kalau masang iklan di pesawat misalnya Pak Air siapa pasang iklan itu bukan cost leadership itu nambah duit, ngehemat dulu gitu. Kalau bisa pilotnya dikurangi umpamanya kan gitu, tapi kan kualitasnya hancur dia gitu. Pramugari ya kan gitu kan. Nah, termasuk makanan kan gitu kan. Kalau ngasih makanan ya kan landingnya kejagi lama bersih-bersihnya gitu. Nah, lah kan kalau bicara pada landing, touching the ground langsung dihitung itu. Argonya jalan gitu ya kan. Nah, bagaimana itu tidak sampai 1 jam sudah berangkat lagi gitu. Itu ya, jadi kita bicara pada over cost leadership itu bagaimana melakukan penghematan. Silakan saya nggak bicara pada bagaimana menghitungnya gitu kan. Nanti bicara pada pricing baru kali ya. Atau differentiation tadi kan gitu kan. Di differentiation kita jadi lebih kepada bukannya diversifikasi tapi diferensiasi. Jadi kita bicara pada produk yang punya differentiate dari satu yang lain. Jadi kita beda dari yang lain dengan itu. Mungkin dari segi kontennya, oke. Mungkin dari segi apa COO-nya kan gitu kan. Country of origin kadang-kadang disebutkan kan gitu kan itu. Jadi satu differentiate gitu. Nah, mungkin kalau differentiation kita bicara pada beberapa produk. Nah, oleh karena itu kadang-kadang dua ini contradicted dia. Kata si Porternya kalau sudah ngejar differentiation akan susah itu cost leadership gitu. Kalau kita sudah bicara pada varian-varian produk gitu kan, maka cost leadership agak susah. Tapi kalau si D ngomong boleh gitu, bisa, bukan boleh, bisa gitu. Jadi orang bikin beberapa diferensiasi tapi bisa cost leadership. Saya contohkan tadi kan, kita mau mendirikan komunikasi dulu kan S1 gitu. Supaya biaya hemat, kan diferensiasi kita kan dari manajemen dan akuntansi ke komunikasi gitu. Ada differentiation di sana. Tapi bicara pada produk differentiationnya gitu kan. Pada itu. Nah, cuman kita bicara pada cost leadership-nya gitu. Oke, cost leadership-nya bagaimana? Jangan rekrut dosen baru dulu gitu. Yang ada kita tata kita itu dulu kita petakan gitu.
Siapa yang bisa ngajar apa? Orang-orang dalam dulu gitu. Nah, baru sisanya kita ambil dari yang lain. Itu bisa artinya kan. Kita melakukan diferensiasi produk kita, bikin apa? Bikin shampoo misalnya, shampoo apa jilbab kan tidak perlu memanggil ahli jilbab kan gitu kan. Orang-orang researcher yang ada di dalam itu aja kira-kira karakteristik dari para rambut orang yang berhijab itu seperti apa gitu. Walaupun sekarang ini tidak banyak lagi minatnya kan gitu karena memang itu sekedar jualan aja gitu. Dirasakan sama kan gitu kan itu. Atau barangkali sulit kita bicara pada differentiation, mungkin bicara pada fokus saja lah, nggak usah banyak-banyak dah. Walaupun barangkali kita bicara pada niche market gitu. Nah ini barangkali ya. Yang terpenting di antara tiga ini kalau menurut saya itu yang satu dan dua gitu. Oke. Apapun bisnis kita itu kita lakukan bicara pada cost leadership, bagaimana melakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas gitu. Apalagi kita punya diferensiasi produk-produk yang kita tawarkan gitu. Itu ya. Jadi sebagai manajer itu nggak usah dulu layer orang-orang dulu kalau misalnya ada gejolak apa gitu. Bagaimana penghematan. Kalau tidak lagi ya baru terakhir itu bicara pada layers gitu. Nah mungkin kalau kita lihat kasus Ritek itu sudah lama sebenarnya kan gitu kan sudah mereka lakukan gitu kan. Nah, tapi terakhir memang nggak memang karena karena kadang-kadang keberpihakan juga gitu kan. Kalau negara lain itu kan kita tidak bicara pada kuota tadi, itu kita agak menyimpang sedikit ya. Kita tidak bicara pada kuota, bebas sekarang. Bebas-bebasnya orang ekspor ke negara gitu. Tapi kan negara punya aturan gitu. Anda boleh ekspor ke negara saya tapi beli bahan dasarnya kepada Mutia. Nah, kan gitu kan. Kenapa Mutia dekat tetangga saya gitu. Bayangkan dia beli barang ke Mutia, barang bawa lagi ke Malaysia misalnya, bawa lagi ke saya. Nah, itu kan udah lama jadi prosesnya gitu. Nah, itu yang tidak kita akui sehingga sudah bergejolak baru mau bikin aturan itu. Nah, mereka sudah bikin non quota regulation gitu. Termasuk COO country of origin gitu. Jadi harus menyebutkan kalau dulu bebas kita bikin di Batam, masuk ke Singapura, kirim ke Amerika. Nggak ada made in Indonesia-nya perlu di sana gitu. Nah, sekarang ini COO-nya perlu gitu. Jangankan bahan terakhirnya, finalnya, bahan misalnya kancingnya saja harus di O-nya gitu. Sebutkan negara mana gitu. Yang apakah sesuai dengan itu artinya minta mereka memproteksi ke dalam perusahaan dalam negeri gitu. Sehingga produk Cina, tekstil Cina membanjiri Indonesia ya kan, tekstil India membanjiri karena harga mereka murah, kualitasnya bagus gitu. Nah, jadi kalau bicara pada terakhir Sritek itu mungkin mereka sudah melakukan gitu kan, suatu penghemat-penghemat akhirnya nggak ke itu juga gitu. Nah, bicara pada tadi menyebutkan efisiensi, mungkin arahnya ke sana ya kan. Nah, cuman efisiensi, kalau kita bicara pada efisiensi itu jangan semuanya diefisienkan kan gitu. Efisiensi 50%, semuanya 50%, mampus gitu. Efisiensi itu ada yang mana yang harus diefisienkan gitu kan. Oke, saya kira itu barangkali kita nyingkir sedikit ya. Cukup, saya kira kalau ada pertanyaan dulu ya oke. Silakan sambil kita shoot ya. Izin Oke, Bapak, silakan. Oke, boleh. Sri, izin. Saya penasaran Pak, untuk yang overall tadi Pak, nah, overall cost leadership itu tuh cost kira-kira leadership ya. paling ya paling oke dipakai di industri apa aja ya Pak? Soalnya kan ngehemat banget biayanya ya Pak ya, tanpa ngurangin kualitasnya gitu Pak. Izin. Yang ditanyakan? Cocoknya dipakai ke industri apa Oke. aja Pak? Semua Gitu. industri, semua industri. Yang penting itu adalah kita lihat yang mana yang komponen cost gitu kan, komponen cost gitu. Jadi kalau kita ambil kasat mata, kalau bicara belajar keuangan dengan Pak Dudi kali ya, ada yang mana yang fixed cost, ada yang variable cost, gitu kan? Nah, kita ambil gitu aja gitu. Nah, kalau misalnya bicara pada fixed cost umpamanya kan, fixed cost artinya biayanya tetap, walaupun jumlahnya 10, maksimum 10 kita tetap biayanya 10.000. Kalau kita bikin 9, biayanya 10.000 tetap. Kalau bikin Nah, putus. variabel kan gitu kan. Nah, jadi pada saat kita mau bicara pada penghematan biaya mana, itulah barangkali kita ngelihat di sana dulu gitu. Atau barangkali ada yang namanya administrative cost dan ada yang namanya operating cost. Nah, kalau kita ngelihat komponen lain gitu apa cara lain melihatnya gitu. Jadi kita lihat contoh konkretnya begini di UB ya, di Ubakri kita gitu. Dulu yang namanya masih BSM, kita kan AC-nya sentral. Mahasiswa yang itu kan baru-baru BSM itu kan pada banyak kan dari luar kota gitu. Mereka ngadem sampai fajar gitu. AC-nya penuh dari belakang sampai ke depan gitu. Meludak kosnya gitu.
Nah, terus kita diskusi cost mana yang besar gitu. Oh, ternyata cost listrik tapi AC. Bagaimana? Sekarang kalau mereka bekerja di di ruangan ke depan gitu, ruang 1, ruang 2, ruang 3 gitu. Ya silakan kumpul sana aja. Yang berkumpul kan berapa orang, tapi AC-nya dari belakang, ada yang tidur nunggu golek-golek di belakang, kan seperti hotel itu. Bersih terus gitu. Ada yang duduk di belakang, mesti bagaimana ngumpul aja di sana gitu. Nah, itu Sri ya. Jadi Berarti izin Pak, berarti intinya langkah pertama tuh harus identifikasi dulu komponen betul, biayanya juga gitu ya Pak ya. betul ya. Pak. Yang kadang-kadang orang langsung lay off itu saya tidak senang itu ya. Terakhir barangkali iya itu ya kan. Tapi itu bukan cara penghematan gitu. Kalau memang sudah tidak bisa lagi kita gitu ya kan. Tidak bisa produksi lagi untuk bagian itu gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, oke. Pak Dudi ngajar keuangan ya? Ngajar deh. Nah itu ya Belum barangkali. Pak, nanti setelah UTS. Oke. Barangkali itu. Sekarang Bu Yurika. Oke ya. Baik, saya kira saya sambil screenshot. Silakan kalau ada yang bertanya lagi berkaitan apa yang saya sampaikan malam ini. Nanti ada kelompok mungkin besok tua kelasnya saya kirim ya, kelompok mungkin sebelum UTS saja, sebelum puasa mungkin satu kelompok, setelah puasa nanti ada satu kelompoknya kita sorry bukan satu kelompok, artinya beberapa kelompok tapi sebelum puasa, tapi satu hari kita pakai gitu. Oke, satu hari lagi untuk setelah puasanya ya, beberapa kelompok bukan satu kelompok maksudnya. Jadi presentasinya mungkin ya minggu ke kasusnya nanti saya kirim juga ya. Oke. Iya. Bapak yang tentuin ya kelompoknya ya Pak? Ya, kelompok saya nentuin ya. Saya tentuin gitu. Baik Pak. Ya, pilihan orang tua mudah-mudahan cocok gitu ya. Amin. Cocok Pak biasanya Pak. Cocok Pak, cocok. Pas. Ya, boleh. Sebentar. Sebentar, saya pakai ini aja. Pilihan orang tua mungkin cocok lah. Kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.